Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah perjalanan Chen Ping'an yang saat ini tengah bermalam di sebuah perkebunan yang memiliki aura yin yang sangat kuat. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Zhang Shan memperhatikan kedua cendekiawan itu kembali ke ruangan seberang, lalu berdiri di koridor sambil mengulurkan tangan ke depan untuk menangkap segenggam kecil air hujan. Setelah memeriksa air hujan beberapa saat, dia membiarkannya jatuh ke tanah sebelum kembali ke ruangan dan menutup pintu. Dia kemudian mengeluarkan jimat kertas kuning biasa dengan tangannya yang kering sambil berkata, benar-benar ada yang tidak beres dengan tempat ini. Air hujannya sangat deras dan dingin, yang menunjukkan bahwa tempat ini kemungkinan besar menyimpan energi jahat. Jimat milikku ini disebut jimat pembakar kejahatan. Jimat ini sangat biasa, tetapi sangat umum digunakan karena dapat mendeteksi keberadaan energi jahat. Zhang Shan memegang jimat itu di antara dua jarinya sambil membaca mantra dalam hati, lalu tiba-tiba menempelkannya ke sisa air di telapak tangannya yang lain, dan jimat itu langsung terbakar saat bersentuhan, lalu dengan cepat terbakar menjadi abu. Ekspresi muram muncul di wajah Zhang Shan saat melihat ini, dan dia mengikis abunya ke dalam tungku. Berapa harga jimat itu? Tanya Chen Ping'an. Zhang Shan sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan ini, dan dia menjawab dengan ekspresi serius, jenis jimat roh ini dianggap tidak sah, seperti pejabat informal di istana kekaisaran. Oleh karena itu, harganya sangat murah. Yang dibutuhkan untuk membuatnya hanyalah selembar kertas kuning dan waktu serta tinta yang dibutuhkan oleh pemurni Qi dari 5 tingkat bawah untuk mengukir jimat tersebut. Satu koin kepingan salju dapat membeli lebih dari 30 jimat pembakar jahat ini, jadi harganya hanya sekitar 3 tael perak per jimat. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Jika berbicara tentang jimat, dia pernah menyaksikan efek jimat penghancur penghalang. Saat itu, semua orang telah ditipu oleh hantu perempuan dalam gaun pengantin merah, dan mereka dibawa ke dunia bawah, sehingga menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Untungnya, Lin Shuyi dapat membimbing semua orang ke tempat yang aman menggunakan jimat penghancur penghalang yang termasuk dalam kategori jimat gunung dan air. Setelah itu, di bangunan bambu di gunung tertindas, Li Xisheng telah membuat beberapa jimat prasasti di dinding bangunan. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang kultivator dengan basis kultivasi yang tinggi dan penguasaan jimat tingkat lanjut. Pada akhirnya, dia telah menganugerahkan kepada Chen Ping'an sebuah buku dasar tentang jimat Tao, serta setumpuk besar kertas jimat dari berbagai bahan. Tentu saja, ada pula penusuk angin dan salju yang memungkinkan Chen Ping'an menggambar jimat bahkan tanpa memerlukan tinta merah. Setelah membaca dengan saksama buku penghindaran kematian yang otentik beberapa kali, ia berhasil mempelajari 5 atau 6 jimat paling sederhana yang tercatat dalam buku tersebut. Menurut buku tersebut, jimat dibagi menjadi 9 tingkatan, dengan pemurni Qi dari 5 tingkat atas mengukir jimat untuk tingkatan pertama, kedua, dan ketiga, yang juga dikenal sebagai 3 tingkat atas, kultivator 5 tingkat tengah mengukir jimat untuk tingkatan keempat, kelima, dan keenam, yang juga dikenal sebagai 3 tingkat tengah, dan kultivator 5 tingkat bawah mengukir jimat untuk tingkatan ke-7, ke-8, dan ke-9, atau jimat untuk 3 tingkat bawah. Chen Ping'an bukanlah pemurni Qi, tetapi ia mampu menggunakan teknik penyaluran Qi 18 penghentian untuk mengukir beberapa jimat dasar yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang otentik. Adapun jimat di atas tingkatan tersebut, untuk saat ini Chen Ping'an tidak dapat melakukannya. Li Xisheng pernah mengatakan kepadanya bahwa mengukir jimat mirip dengan latihan pedang. Seperti kata pepatah, beri seseorang seekor ikan dan Anda memberinya makan selama sehari. Ajari dia cara memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Alih-alih mengajari Chen Ping'an cara mengukir jimat tertentu, ia memberikan Chen Ping'an buku ini agar ia bisa belajar sendiri. Namun, selama perjalanannya ke selatan, Chen Ping'an masih memprioritaskan latihan teknik tinjunya di atas segalanya, dan sebagai hasilnya, ia hanya mampu mengukir 3 jenis jimat selama waktu luangnya, jimat pemendek tanah, jimat penerangan energi yang, dan jimat penekan iblis pagoda harta karun. Ia telah mengukir 2 atau 3 dari setiap jenis jimat untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Jimat pemendek tanah dapat memperpendek tanah secara drastis, memungkinkan Chen Ping'an mencapai tempat manapun dalam radius 100 kaki hanya dalam 1 langkah. Jimat penerangan energi yang adalah jenis jimat penghancur penghalang, dan jika ia menghadapi situasi, hantu menabrak dinding, lainnya di reruntuhan medan perang kuno, tanah pemakaman yang tidak bertanda, atau tempat serupa lainnya, ia akan dapat mengikuti jimat penerangan energi yang ke tempat yang aman. Adapun jimat penekan iblis pagoda harta karun, ini adalah jenis jimat yang lebih ofensif yang dapat memanggil pagoda harta karun untuk menjebak entitas jahat sementara, dan pagoda tersebut juga akan mencambuk jiwa entitas jahat tersebut dengan kekuatan petir. Ketiga jimat ini termasuk yang paling umum yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang otentik, dan mereka hanya disertakan dalam buku tersebut karena mereka dirujuk sebagai contoh klasik dari cabang-cabang jimat tertentu. Toleransi Zhang Shan terhadap alkohol agak kurang, dan ia merasa agak mengantuk setelah minum anggur.
Setelah diterjang badai besar sebelumnya, ia sudah cukup kelelahan, dan ia merasa tenang dengan memikirkan Chen Ping'an yang bertugas mengawasi sepanjang malam, jadi ia segera tertidur. Chen Ping'an sangat akrab dengan tugas pengawasan malam hari, dan ia duduk sendiri sambil menyesap anggur sedikit. Tiba-tiba, ia berbalik ke sudut ruangan, tempat payung kertas minyak disandarkan ke dinding. Awalnya, payung itu dibawa oleh sarjana bermarga Liu, tetapi setelah memasuki perkebunan, payung itu dibawa oleh sarjana bermarga Chu. Pada saat ini, payung itu disandarkan ke dinding dengan ujungnya di tanah dan pegangannya menghadap ke atas, tetapi tidak ada air di tanah di bawahnya, dan itu jelas tidak normal. Terlebih lagi, Chen Ping'an dapat merasakan aura dingin di udara yang membuat bulu kuduknya merinding. Oleh karena itu, ia berdiri, berpura-pura sedikit terhuyung-huyung seolah-olah ia sedang mabuk, dan saat ia berjalan melintasi ruangan, ia menggerutu dalam hati, siapa di antara orang-orang jenius itu yang menaruh payung di sini dalam keadaan terbalik seperti ini? Jika aku melakukan hal seperti ini di rumah, orang-orang tuaku pasti akan memastikan bahwa aku mendapat omelan. Setelah berjalan ke sudut ruangan, Chen Ping'an berpura-pura cegukan saat ia mengulurkan tangan untuk memegang gagang payung, seolah-olah ia bermaksud untuk membalikannya ke atas, tetapi tepat saat ia mengulurkan tangan, sebuah jimat terlepas dari lengan bajunya, dan tatapan tajam dan menusuk muncul di matanya saat ia menyingkirkan kepura-puraan mabuknya. Ia mengulurkan tangan seperti kilat untuk menangkap jimat kertas kuning di antara dua jarinya, dan itu tidak lain adalah jimat penekan iblis pagoda harta karun. Ia kemudian menempelkan jimat itu ke gagang payung, dan sebuah proyeksi pagoda yang berharga muncul untuk meliputi seluruh payung, yang segera mulai melengkung sambil mengeluarkan suara mendesis yang mirip dengan suara air yang disiramkan ke panci panas. Cahaya yang terpancar dari pagoda yang berharga itu dengan cepat meredup, diikuti oleh pagoda itu sendiri yang memudar. Chen Ping'an merasa khawatir kalau jimat yang telah ditulisinya kualitasnya terlalu biasa-biasa saja, maka untuk memastikan bahwa kekuatan jahat apapun yang ada di dalam payung telah berhasil dibasmi, ia mengeluarkan dua jimat penekan iblis pagoda harta karun lain yang telah ditulisinya dan dengan cepat menempelkannya ke payung kertas minyak itu juga. Segera setelah itu, niat tinjunya yang dahsyat meledak keluar dari tubuhnya, dan dia melepaskan rentetan pukulan 1 inci tanpa henti pada 3 jimat penekan iblis, dengan setiap pukulannya menghasilkan daya ledak yang dahsyat. Aura tinjunya sama sekali tidak merusak payung, tetapi niat tinjunya yang kuat telah meresap ke dalam payung. Ini adalah perbedaan antara seniman bela diri tingkat 3 biasa dan yang telah diajarkan oleh kakek Cui Chen. Perbedaannya benar-benar siang dan malam. Setelah melakukan semua itu, Chen Ping'an berdiri dalam posisi waspada dan siap sambil mencengkeram erat labu pemelihara pedangnya, siap untuk melepaskan pertama dan ke-15 pada saat itu juga. Namun, payung itu hanya bergetar sebentar sebelum gumpalan asap hitam pekat mengepul darinya, dan tidak ada hal lain yang terjadi setelah asap hitam itu menghilang. Chen Ping'an sedikit tercengang melihat betapa cepat dan mudahnya krisis itu dihindari. Apakah payung kertas minyak ini benar-benar tidak menawarkan sesuatu yang lebih? Misalnya, mungkin entitas menyeramkan yang menakutkan seharusnya telah meletus dari asap hitam dengan suara gemuruh yang menggelegar. Chen Ping'an berjongkok sambil menatap kosong ke arah payung kertas minyak, dan setelah menyesap anggur, dia mengulurkan tangan untuk menggoyangkan payung beberapa kali, hanya untuk disambut oleh suara abu yang jatuh. Dia terus berjongkok, menggaruk kepalanya sambil minum anggur dengan perasaan agak hampa di hatinya. Setelah terbiasa dengan latihan mengerikan yang telah dia alami setiap hari di bangunan bambu di gunung tertindas, ini terlalu mudah dibandingkan. Itu seperti seseorang yang terbiasa minum minuman keras dipaksa minum air. Namun, dia kemudian mulai menghibur dirinya sendiri. Terlepas dari apakah payung kertas minyak itu ada hubungannya dengan salah satu cendekiawan, atau jika entitas jahat itu hanya bersembunyi di dalam payung setelah mereka memasuki perkebunan, benda itu pasti hanya antek yang telah dikirim untuk menguji air. Karena itu, dia tidak mampu untuk berpuas diri. Dengan mengingat hal itu, dia bangkit berdiri, lalu duduk di samping meja dan mengeluarkan penusuk angin dan salju dari harta karun sakunya, menggunakannya untuk mengukir jimat di bawah cahaya lampu. Jimat itu masih merupakan jimat penangkal setan pagoda harta karun yang sama, tetapi kali ini, ia menggunakan selembar kertas jimat emas, bukan jimat kertas kuning. Setelah menyelesaikan sebuah jimat, Chen Ping'an biasanya mengambil botol anggurnya dan meneguk anggur dalam jumlah banyak. Ia kemudian beristirahat sejenak untuk menenangkan auranya, dan baru setelah itu ia berani mulai mengukir jimat lainnya. Di tengah malam yang gelap dan penuh badai, penusuk angin dan salju terbang di atas halaman dengan gaya dan semangat di tangan Chen Ping'an yang sedikit mabuk. Di sampingnya ada pedang pemelihara labu dan kotak kayu yang berisi penakluk iblis dan pembasmi iblis, dan tentu saja, Zhang Xian sedang mendengkur di tempat tidur. Kegelapan malam hanya sesekali diselingi oleh kilatan petir, dan di sebuah bukit kecil tak jauh dari perkebunan, seorang pendeta tahu setengah baya sedang memegang penghapus lalat. Ada raut wajah muram di wajahnya,
dan dia membuka tangannya untuk memperlihatkan koin tembaga kuno yang tiba-tiba pecah di bawah tatapannya. Ekspresi pendeta Tao itu semakin muram, dan ada tatapan sedih yang jelas di matanya, tetapi dia memasang wajah santai dan acuh tak acuh saat membuang koin itu, lalu mendengus dingin pada dirinya sendiri. Semakin lama kedua makhluk kotor itu terus melakukan perlawanan sia-sia mereka, semakin banyak hukuman yang akan mereka berikan pada diri mereka sendiri. Berdiri di samping pendeta Tao setengah baya itu adalah seorang pria jangkung dan mengesankan dengan mata besar dan alis lebat. Dia berpakaian sangat kurang dalam cuaca buruk ini, tetapi tampaknya tidak terganggu sama sekali oleh hujan lebat. Sesekali cahaya keemasan bersinar di matanya, dan ada kotak segel seukuran kepalan tangan tergantung di pinggangnya. Ia mulai menjadi sedikit tidak sabar dan kesal dengan usaha pendeta Tao yang gagal untuk bergerak, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat ia berkata, "Jika kita masih harus menerobos masuk ke sana dengan paksa, maka aku tidak akan menerima pembagian 50-50 lagi." Pendeta Tao tidak ingin berdebat tentang masalah ini, jadi ia menghindari topik tersebut saat ia bertanya, siapakah pria yang memasuki perkebunan sebelumnya, dan mengapa ia kebetulan berkunjung pada malam ini. Senyum mengejek muncul di wajah lelaki jangkung itu saat dia menjawab, "Kudengar ada pahlawan pengembara datang ke negara pakaian warna-warni kita akhir tahun lalu, dan dia mendapatkan reputasi yang cukup baik karena membunuh beberapa roh biasa-biasa saja dengan pedangnya itu. Jika pengamatanku benar, maka dia hanyalah seniman bela diri tingkat 4. Jika kita berada di tempat lain, mungkin aku harus sedikit waspada padanya, tetapi kita berada di wilayahku sekarang, jadi dia sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku. Ketika saatnya tiba, kita harus mengurusnya juga. Kau dapat mengambil tubuhnya dan menjadikannya boneka atau melakukan apapun yang kau suka, tetapi aku akan mengambil pedang itu." Pendeta Tao setengah baya itu mengibaskan kebutaannya di udara, dan awan kabut mengepul dari sekujur tubuhnya saat jubah Tao yang basah kuyup itu langsung kering. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kau sudah sepakat." Pria jangkung itu ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kau yakin bahwa penyokong pemilik tanah ini telah kehilangan kepercayaannya di Sekte Dekrit Ilahi?" Pendeta Tao setengah baya itu mengangguk sebagai jawaban sambil mengejek, "Bukankah kau seharusnya menjadi dewa gunung? Kau tampak sangat tidak tahu apa-apa." Ekspresi gelap muncul di wajah pria jangkung itu saat dia meludah dengan gigi terkatup, "Itu semua karena tanah itu." Itu berisi beberapa formasi rahasia dari Sekte Dekrit Ilahi yang perlahan melahap semua energi spiritual di area itu. Akibatnya, tubuh dewaku perlahan-lahan terkikis selama abad terakhir ini, dan tidak ada seorang pun yang menganggapku sebagai dewa gunung lagi. Bahkan, aku tidak diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti para penguasa gunung di tempat lain. Aku tidak akan bisa beristirahat di malam hari sampai aku membalas dendam terhadap mereka. Pendeta Tao itu mengangguk sebagai tanggapan sebelum mengucapkan beberapa kata penghiburan. Kuil Dewa Gunung di daerah ini adalah tempat di mana tubuh dewa pria itu dipuja, dan itu adalah kuil ilegal yang belum secara resmi ditunjuk oleh Pengadilan Kekaisaran Negara Pakaian Warna-Warni sejak awal. Selain itu, daerah itu dipenuhi dengan kuburan yang tidak bertanda, yang mengakibatkan banyaknya energi jahat. Setelah pria jangkung itu menjadi Dewa Gunung, ia mempercepat proses pembusukan lingkungan alam demi basis kultivasinya sendiri. Sebagai mata formasi, kawasan itu hanya menyerap energi jahat dan membiarkan energi spiritual alamiah di area itu tidak tersentuh sama sekali, sehingga sebenarnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan, tetapi tidak ada gunanya membahas hal-hal seperti itu. Pendeta Tao setengah baya yang telah menyimpang ke jalan setan dan Dewa Gunung yang sama-sama menyedihkan itu sama-sama menyadari bahwa keduanya bukanlah orang suci. "Aku melakukan ini untuk merebut kembali wilayahku, sementara kau ingin mengambil tubuh hantu perempuan itu untuk digunakan sebagai bonekamu, jadi tujuan kita jelas, tetapi apa yang diinginkan orang itu? Mungkinkah ada harta karun rahasia yang berharga di tanah ini yang tidak kita ketahui?" Pria jangkung itu tiba-tiba bertanya. "Aku tidak yakin," Pendeta Tao itu terkekeh menanggapi. "Bagaimana kalau kita bertanya padanya bersama?" Kedengarannya seperti ide yang bagus, pria jangkung itu menjawab dengan senyum penuh pengertian. Pendeta Tao itu memeriksa sekelilingnya dan menemukan serangkaian gunung yang suram dan tandus dengan vegetasi yang sangat jarang, dan dia tahu bahwa sedikit vegetasi yang ada di sini hanya ada berkat hantu perempuan itu. Nasib dan kepribadian hantu perempuan itu sangat langka, dan itulah sebabnya Pendeta Tao itu menjadi semakin bersemangat untuk mengklaimnya setelah tiba di sini. Di bagian kedua rumah itu, lampu di kamar sudah padam, yang menandakan bahwa kedua cendekiawan itu sudah tidur, tetapi lampu di kamar Chen Ping'an dan Zhang Xian masih menyala. Sebelum wanita tua itu sempat mengetuk pintu, pria yang baru saja tiba di rumah itu sudah mencium bau anggur di kamar itu, dan dia langsung menggedor pintu sambil berteriak, "Apa kamu punya anggur yang bisa kamu sisihkan? Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan minuman sekarang." Wanita tua itu tidak berusaha menghentikannya, hanya berkata, "Pilih sendiri siapa yang akan menginap di kamar mana." Chen Ping'an memasang kembali sumbat botol anggurnya, lalu membuka pintu dan mendapati seorang pria dengan penampilan kasar berdiri di luar.
Pria itu melirik Chen Ping'an, lalu berkata dengan santai, apakah kau juga seorang seniman bela diri? Nah, aku bisa tahu dari caramu berjalan dan bernapas. Apakah kau sudah mencapai tingkat kedua? Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, aku telah mempelajari seni bela diri dari para seniorku sejak usia muda, dan ini adalah pertama kalinya aku menjelajahi dunia sendiri, jadi aku masih belum tahu perbedaan antara tingkatan. Sementara itu, Zhang Shan sudah terbangun karena keributan itu dan sedang duduk di tepi tempat tidur, mengenakan sepatunya. Pria itu melangkah masuk ke kamar sebelum duduk di kursi sambil merenung, kau bilang kau tidak tahu perbedaan antara tingkatan? Jadi kau pasti berasal dari daerah pedesaan yang miskin, kan? Kalau begitu, mengapa kau melakukan perjalanan yang begitu jauh, dan mengapa kau begitu fasih dalam dialek resmi benua timur harta karun kita? Kau tidak bisa mempelajari hal seperti itu dari daerah pedesaan manapun. Kau pasti roh yang memakai kulit manusia, bukan? Pria itu menghunus pedangnya hampir keluar dari sarungnya sambil berbicara, dan bilah pedang itu memancarkan cahaya terang saat dia melotot ke arah Chen Ping'an dan meraung, katakan padaku namamu. Pedangku tidak membunuh hantu tanpa nama. Chen Ping'an dan Zhang Shan saling bertukar pandang dengan heran. Mungkinkah hujannya begitu deras sehingga air menyembur ke kepala pria itu? Di antara para penyuling Qi, ada banyak sekali kultivator keliling yang mengejar semua jenis jalan yang tidak lazim. Bahkan iblis dan tanaman yang mencapai kesadaran pasti didiskriminasi, tetapi mereka tentu saja tidak diburu secara aktif. Namun, para kultivator hantu merupakan pengecualian untuk ini, dan begitu ditemukan, hampir tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diburu dan dibunuh. Siklus kehidupan yang ditentukan oleh Dao Surgawi melibatkan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Dalam mengejar keabadian, para penyuling Qi menentang Dao Surgawi. Mereka yang binasa dianggap sebagai bagian dari tatanan alam, tetapi para kultivator hantu tidak termasuk dalam kedua kubu tersebut, jadi mereka secara luas dikecam sebagai makhluk tidak adil yang harus dibunuh. Para kultivator hantu bukanlah kultivator saat mereka masih hidup, mereka juga bukan dewa gunung dan sungai yang ditunjuk oleh istana kekaisaran setelah kematian mereka. Oleh karena itu, target yang diburu oleh para master surgawi Gunung Longhu yang sesungguhnya tangguh terutama terdiri dari para hantu yang mendatangkan malapetaka di seluruh negeri, berbeda dengan roh yang bersembunyi di tengah masyarakat manusia. Semakin ramai dan makmur suatu tempat, semakin netral pula istilah roh yang tidak mengandung konotasi negatif maupun positif. Di beberapa negara yang lebih besar, khususnya kekaisaran yang kuat dengan sekte abadi yang mapan, bahkan manusia pun sering terbiasa hidup berdampingan dengan semua jenis roh yang aneh dan aneh. Konon, ada banyak roh bersayap mungil yang dapat terbang berkeliling dan membantu wanita mencuci dan menyisir rambut, merias wajah, dan melipat pakaian mereka. Roh-roh ini sangat dekat dengan pemiliknya dan dianggap sebagai aset besar bagi masyarakat. Chen Ping'an tidak repot-repot membela diri, hanya melepas sumbat dari labu anggurnya sebelum menyesap anggurnya. Pria bersenjata pedang itu sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menelan ludah sedikit, jelas-jelas menginginkan anggur yang sedang diminum Chen Ping'an. Sikap agresifnya langsung memudar, dan dia berkata dengan cara yang tidak tahu malu, jika kamu membiarkanku minum sedikit anggurmu, aku bisa menutup mata bahkan jika kamu benar-benar hantu. Selama aku tidak memergokimu melakukan perbuatan jahat, kita bisa baik-baik saja. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Pria itu menghela napas panjang. Kamu anak yang licik dan tidak jujur, itulah dirimu. Kamu menggunakan tipu dayamu untuk menipu orang baik dan jujur sepertiku. Zhang Shan buru-buru duduk untuk bertindak sebagai mediator, memulai percakapan dengan pria itu dalam dialek resmi benua botol berharga timur. Di dalam kamar tidur utama, pria dan wanita itu berpelukan di samping satu sama lain di kursi malas. Wanita itu mengenakan gaun hijau tua dengan rok besar yang menutupi kaki dan tungkainya. Pria itu berbisik lembut ke telinga wanita itu, semoga kamu selalu punya pakaian hangat untuk dikenakan selama musim semi yang dingin, semoga kamu selalu bahagia, semoga kamu selalu disambut oleh pemandangan langit yang cerah dan pemandangan yang menakjubkan setiap kali kamu melihat keluar jendela. Wanita yang mengerikan itu mulai membuat serangkaian suara yang tidak dapat dipahami sebagai tanggapan, hampir seperti dia sedang menangis, dan rok gaunnya beriak seperti ombak. Wanita tua itu berjalan melalui koridor yang gelap gulita, sambil mendesah pelan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia duduk di samping pilar tempat lentera digantung. Hari demi hari, tahun demi tahun, wanita tua itu membelai wajahnya sendiri yang layu, dan dia sudah lama lupa berapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia melihat ke cermin. Dia hanya bisa berasumsi bahwa hal yang sama juga berlaku bagi majikan mudanya, yang tidak pernah keluar dari kamar tidurnya selama seabad terakhir. Pria bersenjata pedang itu sedang mengobrol dengan Zhang Shan ketika tangannya tiba-tiba menyentuh gagang pedangnya, dan sikap bercandanya langsung menghilang saat dia berkata dengan suara serius, seperti yang dikatakan rumor di kota terdekat, Ki Iblis datang dari halaman belakang rumah ini, dan itu adalah Ki Iblis yang sangat kuat. Tidak heran jika Feng Shui di tempat ini benar-benar hancur, mungkin ada iblis tingkat 6 di sini.
Aku akan membunuh iblis itu. Jika terjadi sesuatu yang salah, pastikan untuk segera keluar dari sini. Jangan abaikan peringatanku. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kamu bisa dengan mudah kehilangan nyawa di sini jika kamu tidak berhati-hati. Pria itu kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak perlu segera lari. Jika tidak, iblis di rumah ini bisa menerkam dari balik bayangan. Bahkan jika aku kalah, aku akan melakukan segala daya untuk menjauhkan mereka. Bila saatnya tiba, dengarkan panggilanku, dan bila aku menyuruhmu lari, jangan ragu untuk melakukannya. Setelah itu, lelaki itu menarik napas dalam-dalam sebelum mencabut pedangnya dari sarungnya. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk menyingkirkan abu di tungku api sebelum mengeluarkan sebongkah arang yang menyala di tangannya, menggosokkannya ke bilah pedang untuk membuat percikan api beterbangan ke segala arah, membuat pedang itu tampak lebih tajam dan lebih cemerlang. Meskipun peluang kemenangannya cukup tipis, pria itu tidak menunjukkan rasa takut, dan dia tampak memiliki hati yang benar-benar heroik. Keberanian pria itu membuat Chen Ping'an menghormatinya, dan dia menawarkan labu miliknya kepada pria itu, tetapi pria itu menolaknya sambil tersenyum saat dia berdiri dengan pedang di tangannya. Aku selalu ingin minum saat tidak ada yang terjadi untuk mengusir kebosanan, tetapi membunuh iblis dan hantu yang kuat jauh lebih mengasyikkan daripada minum. Pria itu mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah ke halaman belakang di tengah malam yang penuh badai, dan cahaya yang terpancar dari pedangnya menerangi area di sekitarnya saat dia mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Namaku Su Yuanxia. Keluarlah dan hadapi aku. Chang Shan mengambil pedang kayu persik dan lonceng pendeteksi setan, lalu berkata kepada Chen Ping'an dengan suara serius, aku akan membantunya membunuh setan. Kau adalah seniman bela diri sejati, jadi kau tidak layak menghadapi hantu dan setan dalam pertempuran sebelum kau mencapai tingkat keempat. Oleh karena itu, kau harus tinggal di sini, dan aku akan memanggilmu jika kami membutuhkanmu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Dengan itu, Chang Shan bergegas keluar ruangan dengan lincah dan gesit, dan setelah duduk di kursinya sejenak, Chen Ping'an memilih untuk tidak terus menunggu di ruangan itu. Sebagai gantinya, dia juga melangkah keluar, mengintip melalui hujan ke ruangan di sisi lain halaman sambil berkata, aku tahu itu kamu. Lampu di ruangan itu sudah padam sejak lama, tetapi pintunya perlahan terbuka, dan cendekiawan dengan nama keluarga Chu muncul dari dalam. Dia memegang obor yang telah padam oleh hujan sebelumnya, dan ada senyum tipis di wajahnya. Setelah melihat ke arah Chen Ping'an beberapa saat, dia mengangkat tangannya, menggosokkan telapak tangannya ke ujung obor, dan obor itu langsung menyala. Setelah itu, dia dengan lembut menusukkan ujung obor lainnya ke pilar di dekatnya, dan obor itu menembus setengah pilar dengan mudah. Kaulah yang paling sedikit bicara, tetapi kaulah yang paling pintar di antara semuanya. Tentu saja, kau juga harus memiliki beberapa keterampilan untuk mendukung kepintaranmu, mengingat kau mampu mengalahkan hantu koin tembaga milik Daoist rusa putih. Namun, itu hanyalah hantu tingkat ketiga yang tidak memiliki banyak kelebihan, jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menjadi sombong dan angkuh. Chen Ping'an tetap diam, dan tiba-tiba, dia menghilang dari tempat itu tanpa peringatan apapun. Sarjana itu sedikit goyah setelah melihat ini. Sebuah sosok melesat menembus ruang di antara dua ruangan seperti kilat, menerkam langsung ke arahnya. Sarjana itu tidak menanggapi Chen Ping'an dengan serius, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum kepalanya dipukul oleh pukulan cepat dan ganas yang meninggalkan jejak aura tinju putih yang bersinar di belakangnya. Dia terlempar ke udara, menabrak dinding dan pintu sebelum jatuh ke koridor di luar. Pada akhirnya, punggungnya menabrak pilar tebal, menyebabkan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar, dan baru kemudian dia berhenti di jalurnya dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Jiwanya berdenting di dalam tubuhnya, dan ada ekspresi heran di wajahnya. Bukan hanya pukulannya yang luar biasa kuat, perpaduan antara niat tinju dan aura tinjunya bahkan lebih hebat lagi, yang memiliki efek represif padanya, seperti cambuk pemusnah hantu yang digunakan oleh makhluk abadi. Suara ledakan keras terdengar saat dia dipukul lagi di leher, dan kali ini, bahkan pilar di belakangnya pun roboh. Kedua pukulan ini telah meninggalkan air mata dan darah mengalir di seluruh wajahnya. Jubahnya compang-camping, dan dia benar-benar marah, sedemikian rupa sehingga dia akan kembali ke wujud aslinya dan sepenuhnya membatalkan rencana semula. Tepat pada saat ini, dia mendengar Chen Ping'an mengucapkan satu kata, pertama. Siapapun yang telah menjelajah dunia dalam jangka waktu yang cukup lama pasti memiliki beberapa kartu truf di balik lengan bajunya. Begitu sarjana bermarga Chu mendengar Chen Ping'an mengucapkan kata, pertama, ia merasakan firasat buruk, dan ia tahu bahwa ini kemungkinan besar salah satu kartu truf Chen Ping'an. Namun, ia tidak dapat mengidentifikasi dari mana datangnya rasa bahaya ini. Pikirannya berpacu, dan ia menggertakkan giginya saat sebuah bola putih meluncur keluar dari lengan bajunya. Bola itu bersinar terang bahkan dalam kegelapan malam, dan jelas bahwa itu bukan benda biasa.
Sarjana itu menggenggam bola itu erat-erat di tangannya, dan bola itu meleleh seperti lilin di hadapan api, berubah menjadi cairan kental seperti merkuri. Aliran cairan itu kemudian dengan cepat menyebar ke lengannya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, seolah-olah ia telah mengenakan baju zirah putih bersih. Pelindung dada di bagian tengah baju zirah itu berkilauan terang, dan telah ditempa menyerupai baju zirah bercahaya yang dikenakan oleh patung dewa di kuil dan biara di dunia fana. Jika bukan karena fakta bahwa sarjana itu dapat merasakan bahwa hidupnya terancam, dia akan lebih cepat kembali ke bentuk aslinya daripada menggunakan pelet baju zirah yang tak ternilai ini. Pelet baju zirah adalah harta karun militer tertinggi yang sangat dihormati dan dicari, dan tidak ada batasan seberapa mahal harganya. Lebih jauh lagi, permintaan selalu jauh lebih besar daripada pasokan untuk benda-benda ini, dan mereka umumnya ditempa bersama oleh mekanik mohist dan pembudidaya dari cabang jimat Taoisme. Dalam keadaan normal, pelet baju zirah adalah bola seukuran kepalan tangan yang sangat mudah dibawa dan tidak memakan banyak tempat. Setelah disuntikan dengan ki sejati, mereka langsung berubah menjadi baju zirah yang tidak bisa dihancurkan. Baju zirah yang melindungi cendekiawan itu memancarkan lapisan cahaya putih yang samar-samar beriak, menerangi tanah yang tertutup hujan di sekitarnya dengan warna putih cerah, dan saat ia berdiri, ia tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya saat ia berkata dengan senyum masam, "Kau benar-benar telah menipuku, nak. Aku menyiapkan baju zirah bercahaya ini untuk berjaga-jaga jika terjadi perselisihan saat membagi rampasan dan baik rusa putih Taois maupun dewa gunung itu menyerangku, tetapi sekarang setelah aku dipaksa untuk mengungkapkannya, mereka pasti sudah tahu bahwa aku memiliki baju zirah ini, jadi apa yang harus kulakukan sekarang?" Meskipun nada suaranya santai, cendekiawan itu tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Ia agak bingung mengapa tidak ada tindak lanjut setelah Chen Ping'an mengucapkan kata pertama. Tidak ada pedang yang terbang keluar dari ruangan seberang dari kotak kayunya, juga tidak ada sekutu yang mengintai dalam bayangan yang muncul untuk menunjukkan kehadiran mereka. Cendekiawan itu tahu bahwa Chen Ping'an jelas bukan tipe orang yang suka membuat lelucon. Hanya dengan 2 pukulan, Chen Ping'an hampir memaksanya untuk kembali ke wujud aslinya, dan dia yakin bahwa bahkan pria bersenjata pedang yang kurang ajar dengan kekuatan tingkat keempatnya tidak akan mampu mencapai prestasi yang sama. Oleh karena itu, meskipun, yang pertama, ini belum muncul, sarjana itu tahu bahwa begitu dia muncul, dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh, atau harta karun yang kuat, yang keduanya pasti akan menjadi ancaman serius baginya. Sementara itu, raut wajah Chen Ping'an tampak sedikit frustrasi saat ia menampar labu pemelihara pedang yang tergantung di pinggangnya dengan keras. Di dalam labu pemelihara pedang, First secara misterius mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Sebelumnya, ia sangat kasar dan pemarah, seringkali memberikan hukuman fisik kepada Chen Ping'an tanpa alasan. Namun, setelah meninggalkan gunung tertindas, ia menjadi sangat malas, bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun sepanjang hari, dan bahkan tidak mau repot-repot menghukum Chen Ping'an lagi. Bahkan setelah tamparan keras dari labu pemelihara pedang itu, First tetap tidak bergerak sama sekali, melayang diam di dalam ruang di dalam labu pemelihara pedang. Sebaliknya, 15th terus-menerus berdengung, terlibat dalam komunikasi dengan Chen Ping'an dengan kemampuan terbaiknya, seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa jika First tidak mau mendengarkan panggilannya, maka ia akan dengan senang hati bertarung menggantikan First. Setelah mencapai kesadaran, sepasang pedang terbang itu menyerupai bayi yang masih belum bisa berbicara. Mereka memiliki kecerdasan, tetapi tidak pada tingkat yang sangat tinggi, dan mereka masih bertindak sebagian besar sesuai dengan naluri mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan niat dan emosi Chen Ping'an, tetapi komunikasi seringkali cukup sulit di antara mereka. Lebih jauh lagi, Chen Ping'an hanya memiliki sedikit gambaran tentang apa yang mereka rasakan pada suatu waktu tertentu, yang selanjutnya menghambat komunikasi mereka. Setelah melihat gerakan Chen Ping'an, sarjana itu segera mengalihkan pandangannya ke labu anggur merah yang tergantung di pinggang Chen Ping'an. Namun, ia menemukan bahwa labu itu sama sekali tidak berkilau dan tidak tampak luar biasa sama sekali. Sebelum ini, ketika mereka pertama kali bertemu di pegunungan berangin di luar perkebunan, sarjana dengan nama keluarga Chu telah dengan hati-hati menilai Chen Ping'an dan Zhang Xian. Putusannya adalah bahwa keduanya kemungkinan besar bukanlah seniman bela diri atau kultivator yang sangat tangguh. Bangsa pakaian berwarna-warni bukanlah negara yang sangat besar, dan tidak banyak tokoh tangguh di wilayahnya. Faktanya, bahkan orang-orang seperti Rusa Putih tahu dianggap sebagai salah satu dewa paling kuat di negeri itu. Kecuali jika terjadi kecelakaan, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu menentangnya di sini. Dia telah meninggalkan kediamannya dan melakukan perjalanan ke selatan dari Ancient Elm Nation ke bangsa pakaian berwarna-warni demi apa yang ada di tanah ini. Dia telah merencanakan secara ekstensif untuk hari ini, dan meskipun kemenangannya hampir pasti, dia masih memutuskan untuk mengambil pendekatan yang hati-hati, merekrut Daoist Rusa Putih dan Dewa Gunung yang tidak sah itu untuk tujuannya. Ketiganya memiliki tujuan masing-masing,
Dan dia telah berteman dengan sarjana dengan nama keluarga Liu dan membujuknya untuk melakukan perjalanan ke tempat ini. Dia kemudian memberitahu kedua sekutunya bahwa dia mengajukan diri untuk mengintai tanah ini dengan mempertaruhkan keselamatan pribadinya, dan dia menggunakan energi lurus yang telah dikumpulkan oleh sarjana dengan nama keluarga Liu sejak usia muda untuk menyembunyikan energi iblis samar yang terpancar dari tubuhnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk memeriksa garis lei yang telah dibangun oleh formasi tersebut sehingga dia dapat memanfaatkan kekacauan pertempuran yang akan datang untuk mencuri harta karun yang ingin dia dapatkan. Setelah itu, dia akan melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan rusa putih Taois dan dewa gunung di belakang, menggunakan pelet baju besi sebagai kartu truf kejutan untuk melindungi dirinya dan memfasilitasi pelariannya. Dari sana, dia akan kembali ke negara Elm kuno untuk melanjutkan kultivasinya. Adapun mengapa Sui Wanxia tiba di perkebunan, itu bukan hanya kebetulan. Sebaliknya, itu karena sarjana dengan nama keluarga Chu telah menyebarkan desas-desus di kota-kota terdekat, membuat perkebunan itu memiliki reputasi yang jahat dan menyeramkan. Kenyataannya, meskipun benar bahwa perkebunan itu penuh dengan energi yin, itu tidak pernah benar-benar membahayakan orang-orang di dekatnya atau memiliki dampak negatif secara umum. Alasan mengapa cendekiawan itu melakukan ini adalah untuk semakin memperumit situasi sehingga akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Akan lebih baik jika Sui Wanxia dapat melemahkan pemilik tanah ini, dan akan lebih baik lagi jika dia dapat bertahan sampai Taois rusa putih dan dewa gunung tiba. Sui Wanxia yang gagah berani dan heroik tentu saja sama sekali tidak menyadari semua ini, dan dia telah mempercayai semua rumor tersebut. Setelah menghabiskan 2 mangkuk besar anggur di kota terdekat, darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan badai ini, jadi dia segera menyerbu ke tanah itu untuk membunuh apa yang disebut iblis di sana. Dewa Gunung secara pribadi telah mengoleskan minyak ke obor itu, sementara payung kertas minyak telah menyembunyikan hantu koin tembaga Taois rusa putih, dan keduanya tidak tampak begitu luar biasa, tetapi sebenarnya ada banyak pemikiran yang dicurahkan pada keduanya. Obor itu ditugaskan untuk membantu Dewa Gunung memeriksa tata letak internal perkebunan dari dekat, sementara tugas hantu koin tembaga adalah menyusup ke perkebunan, lalu mencari kesempatan untuk muncul dari payung kertas minyak untuk menghancurkan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan di perkebunan untuk menangkal ancaman eksternal, termasuk hal-hal seperti sisa-sisa jimat rahasia yang telah diukir di ambang jendela dan dinding bayangan yang masih mengandung sedikit aura Taoisme yang saleh. Hal-hal ini telah memungkinkan perkebunan itu bertahan dari banyak badai dan menahan berbagai serangan jahat. Tak satu pun dari ketiga pihak yang terlibat dalam aliansi itu mudah dihadapi, tetapi itu sudah bisa diduga. Di antara para kultivator keliling, persaingannya ketat, dan itu lebih merupakan permainan bertahan hidup bagi yang terkuat, jadi siapapun yang tidak memiliki kekuatan pasti sudah binasa, menjadi batu loncatan bagi para kultivator yang lebih tangguh. Apakah ada pemurniki yang tidak bersaing dengan orang lain dan hanya menyendiri? Tentu saja ada. Misalnya, 3 penghuni perkebunan ini, pemilik laki-laki dan perempuan serta pelayan perempuan tua, telah tinggal di perkebunan ini dan tidak menonjolkan diri selama seabad terakhir, tetapi mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib menjadi sasaran orang lain. Sarjana bermarga Chu itu tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia memutuskan untuk mundur, sambil tersenyum berkata, tidak ada permusuhan di antara kita, Tuan Muda Chen, jadi tentu saja kita tidak perlu bertarung sampai mati. Selama Anda bersedia meninggalkan tanah ini malam ini, saya pasti akan mentraktir Anda anggur berkualitas dan keramah tamahan yang luar biasa jika Anda melewati Ancient Elm Nation di masa mendatang. Bahkan jika kau ingin minum di istana kekaisaran bangsa Elm kuno, aku dapat dengan mudah membawamu ke sana pada malam bersalju, dan kita dapat duduk di atas atap istana kekaisaran dan berbagi minuman bersama sambil menikmati pemandangan bersalju. Dengan aku sebagai pendamping, kau tidak perlu khawatir akan memancing kemarahan klan kekaisaran. Sarjana dengan marga Chu adalah roh yang asal-usulnya agak tidak sah, tetapi wujud manusia yang telah dicapainya luar biasa tampan dan halus, bahkan lebih dari tuan muda dari klan paling kaya di kota-kota terdekat. Ini jelas bukan hanya kebetulan belaka, dan pasti ada beberapa berkah takdir yang dianugerahkan kepadanya yang memungkinkannya mencapai penampilan dan wataknya. Chen Ping'an akhirnya berbicara setelah mendengar ini. Kudengar kaisar bangsa Elm kuno juga memiliki marga Chu. Apakah kau ada hubungannya dengan dia? Sarjana bermarga Chu itu ragu sejenak, lalu seolah-olah sebagai isyarat untuk menunjukkan ketulusannya, dia mengangguk sambil tersenyum sambil menjawab, ada beberapa ikatan di antara kita, tetapi tidak ada ikatan darah. Ceritanya panjang, tetapi singkatnya, kita berdua saling bergantung tetapi juga saling waspada pada saat yang sama. Karakter Chu terdiri dari huruf hutan di atas dan huruf kaki di bawah, dan sarjana tersebut telah memilih nama keluarga Chu untuk dirinya sendiri guna menyiratkan identitas aslinya sebagai roh pohon.
Namun, hal ini tidak begitu jelas bagi Chen Ping'an karena ia baru saja mulai belajar membaca dan masih dalam tahap mempelajari pelafalan dan definisi karakter, jadi ia masih jauh dari tahap di mana ia dapat membedah karakter dan memahami makna tersiratnya. Bagaimanapun, ia tidak begitu pandai membaca seperti orang-orang seperti Cui Chen atau Weibo. Chen Ping'an meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa baju zirah yang dikenakan oleh cendekiawan bermarga Chu, lalu memutuskan untuk tidak menggunakan 15 untuk saat ini. Sebaliknya, ia akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan tinjunya sehingga ia dapat mengukur tingkatan di mana ia berada sebagai seniman bela diri tingkat ketiga. Dengan mengingat hal itu, ia bertanya, tingkat penyempurnaan Ki apa yang telah kau capai? Aku baru di tingkat kelima, cendekiawan itu menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, ia bersikap rendah hati dalam menggunakan kata, hanya. Ia hanya satu tingkat lagi untuk mencapai 5 tingkat tengah, dan itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan di sekte-sekte pembudidaya besar, pembudidaya 5 tingkat tengah dianggap sebagai aset yang sangat berharga, dan mereka adalah para tetua dengan status tinggi atau tokoh dengan kekuatan administratif yang substansial di sekte masing-masing, dan ini bahkan lebih berlaku untuk negara-negara kecil seperti bangsa Elm kuno dan bangsa pakaian berwarna-warni. Akan tetapi, Chen Ping'an agak tidak tahu seluk-beluk seperti itu, dan ia menerima pernyataan sarjana itu apa adanya. Jadi, usaha sarjana itu untuk bersikap rendah hati tidak digubris. Bagi Chen Ping'an, lawan bicaranya adalah salah satu dari setan besar tingkat kelima yang pernah dibicarakan Zhang Xian, dan pemuda itu melenturkan pergelangan tangannya dari sisi ke sisi sambil tersenyum tipis. Ia tidak bisa mengalahkan hantu perempuan dalam gaun pengantin merah, tetapi ia pasti bisa mencoba kemampuannya melawan lawan ini. Jika ia bisa mengalahkan sarjana itu sampai mati dengan tinjunya, maka itu tentu akan menjadi yang terbaik, tetapi bahkan jika ia tidak bisa, ia selalu memiliki pedang terbangnya untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika Chen Ping'an baru saja mulai berlatih teknik tinju, ia telah berani memimpin kera pemindah gunung dari Gunung Sun Scorch itu dalam pengejaran yang sia-sia. Mengesampingkan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, ia tentu tidak kekurangan keberanian. Faktanya, sangat sedikit seniman bela diri di dunia ini yang bisa menandinginya dalam hal ini. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia kurang ajar dan gegabah. Sebaliknya, kehati-hatian dan kecerdasannya dalam pertempuran juga merupakan kelebihannya. Raut wajah jengkel tampak di wajah cendekiawan itu. Mengapa kamu masih bersikeras untuk bertarung? Chen Ping'an memberinya jawaban yang sangat lugas, jika aku tidak mengalahkanmu, temanku dan pria dengan pedang itu akan berada dalam bahaya besar. Tatapan dingin muncul di mata cendekiawan itu. Dia adalah seorang kultivator tingkat 5 yang terbiasa dihormati dan dipuja, bahkan oleh klan kekaisaran bangsa Elm kuno, jadi dia tentu saja bukan orang yang mudah ditipu. Kedengarannya kau tidak akan bertobat sampai kau menemui ajal lebih awal. Biar ku beritahu ini, masih ada 2 orang lain yang sama tangguhnya denganku yang menunggu untuk menerkam di luar perkebunan. Kau yakin ingin terlibat dalam hal ini? Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Tanggapan Chen Ping'an langsung membuat cendekiawan itu marah. Kau takut padaku atau tidak, tidak ada hubungannya dengan apakah aku akan melawanmu. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam, dan dia telah membuang-buang waktu sebanyak ini untuk berbicara dengan cendekiawan itu bukan karena dia mencoba untuk pamer atau semacamnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktu ini untuk mengukur sikap kedua pedang terbang di dalam labu pemelihara pedangnya. Itulah faktor kunci yang menentukan bagaimana ia akan menghadapi pertarungan ini. Dulu ketika pertama kali muncul di rumah Chen Ping'an di Clay Vase Alley, First muncul dalam bentuk seberkas cahaya putih kecil yang melayang di udara. Meskipun bilahnya sangat ramping, bilahnya dipenuhi aura kebenaran yang luas, dan bilahnya telah menunjukkan dirinya dengan kekuatan dan kemuliaan penuhnya tanpa berusaha menyembunyikannya. Sebaliknya, 15th, yang diperoleh Chen Ping'an dari Pak Tua Yang, tidak terlalu langsung dan konfrontatif. Ia memiliki watak yang lebih damai, dan setiap kali ia bergerak di dalam labu pedang, ia akan selalu melakukannya dengan cara tersentak-sentak, bergerak sangat cepat dengan berhenti dan mulai tiba-tiba. Lebih jauh lagi, setiap kali ia mendekati dinding bagian dalam labu pedang, ia akan selalu berhenti tiba-tiba sebelum menghantam dinding, sangat kontras dengan First, yang akan selalu terbang liar di dalam labu, menabrak dindingnya dengan sembrono. Oleh karena itu, Chen Ping'an telah menentukan bahwa Little Capital, atau, sebagaimana Chen Ping'an menamainya, First, lebih tajam daripada 15th dan juga lebih kokoh. Akan tetapi, kekurangannya juga sangat jelas, yaitu kecepatannya yang kurang bersemangat dan betapa sulitnya bagi Chen Ping'an untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, setiap kali Chen Ping'an menggunakannya, ia akan selalu merasa bahwa presisi dan akurasinya kurang. Di halaman belakang rumah, pertempuran sengit terjadi di luar kamar tidur.
Sui Wanxia telah menempuh perjalanan jauh ke sini dengan tujuan untuk membunuh iblis, dan meskipun ia hanya seorang seniman bela diri tingkat 4, pedang yang dipegangnya adalah senjata suci dengan kaliber yang sangat tinggi. Setelah disuntik dengan ki sejati, ia akan melepaskan semburan cahaya merah yang dapat mengiris semua hal di jalannya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ternyata, wanita tua di luar itu adalah pemurni ki tingkat 3, tetapi ia sudah cukup tua dan tidak lagi memiliki energi untuk bertarung. Setelah hanya sekitar selusin pertukaran, ia pingsan oleh Sui Wanxia menggunakan gagang pedangnya, lalu ditendang ke kamar di dekatnya, di mana ia terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan normal, wanita tua itu tidak akan menunjukkan sikap yang tidak pantas seperti itu. Namun, masalahnya adalah dia telah tinggal di perkebunan ini selama lebih dari 1 abad, dan selama itu, dia terus-menerus menikmati energi jahat yang ditarik ke sini oleh formasi tersebut. Akibatnya, meskipun dia bukan makhluk hantu yang jahat, dia masih sangat lemah terhadap energi yang terkandung dalam pedang berharga milik pria itu. Selain itu, Sui Wanxia telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pertempuran selama perjalanannya, dan dengan faktor-faktor tersebut digabungkan, tidak mengherankan bahwa wanita tua itu dikalahkan begitu cepat. Setelah kekalahan wanita tua itu, pemilik laki-laki perkebunan itu muncul untuk menghadapi Sui Wanxia sendirian. Dia melayang turun ke halaman dari kursi malas, memegang pedang panjang yang sudah lama tidak terlihat. Bilah pedang itu sedingin air, dan terhadap pedang lawan, pedang itu mengambil pendekatan yang lebih halus dan lincah, menahan diri untuk tidak berbenturan langsung dengannya. Setiap serangan pedang ditujukan pada titik akupuntur penting di seluruh tubuh Sui Wanxia, dan semburan cahaya pedang biru dilepaskan dari ujung pedang, melesat seperti kunang-kunang yang lincah di malam yang penuh badai. Sebaliknya, Sui Wanxia bertarung dengan cara yang sangat langsung dan konfrontatif. Serangannya agak hambar dan kurang embel-embel, tetapi setiap serangan pedangnya cepat dan kuat. Dia tidak menggunakan berbagai macam teknik, dan serangannya juga tidak terlalu halus, tetapi serangannya cepat dan tegas, dan pasti akan melukai lawan dengan parah saat bersentuhan. Oleh karena itu, meskipun pria berjubah hitam itu memiliki teknik yang lebih unggul, Sui Wanxia tetap lebih unggul. Seiring berjalannya pertempuran, serangan Sui Wanxia menjadi lebih cepat dan lebih tangguh, dan tampaknya dia didorong oleh rasa amarah yang benar saat dia meraung, "Dasar bajingan terkutuk. Kamu jelas berasal dari jalan yang benar, jadi mengapa kamu rela jatuh ke dalam kebejatan daripada berusaha mengejar Dao Agung? Apa yang bisa kamu tunjukkan untuk usahamu? Kamu tidak lebih dari setengah manusia, setengah hantu yang menjijikan. Kamu bersikeras melindungi hantu perempuan itu dengan mengorbankan kesejahteraan seluruh wilayah ini. Lihat apa yang telah kau lakukan. Seluruh tempat ini sama sekali tidak berpenghuni selama ratusan kilometer. Kau pantas mati 1000 kali atas kejahatanmu yang keji." Dengan raungan marah lainnya, Sui Wanxia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan, lalu mengayunkannya dengan ganas ke pedang lawannya. Pukulan itu begitu ganas sehingga pemilik laki-laki dari tanah itu terhuyung mundur beberapa puluh kaki, dan tentu saja itu tidak membantu tujuannya karena kakinya tergelincir di tanah yang licin. Setelah menenangkan diri dengan susah payah, pria berjubah hitam itu memaksakan diri menelan seteguk darah yang mengancam akan keluar dari tenggorokannya, lalu menjentikan pergelangan tangannya untuk menebas udara. Saat pedang itu mengenai tetesan air hujan di jalurnya, itu terdengar seperti petasan. Sui Wanxia melangkah maju sambil memegang pedangnya di satu tangan, dan pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh lengannya saat dia mengarahkan jarinya langsung ke pria berjubah hitam dengan ekspresi marah di wajahnya. Ajaran Buddha mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali dan memperbaiki jalan hidup. Letakkan pedangmu sekarang juga dan bertobatlah atas apa yang telah kau lakukan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menebasmu? Untuk pertama kalinya dalam pertempuran, pria berjubah hitam itu berbicara, dan meskipun suaranya sangat serak, menyerupai suara bilah tumpul yang diasah di batu asah, ada watak yang halus dan elegan tentang dirinya, dan dia tidak hanya tidak melontarkan kata-kata dengki kepada lawannya, dia menyindir dengan ekspresi tenang. Ajaran Buddha juga mengatakan bahwa seseorang harus meletakkan pedangnya terlebih dahulu jika mereka ingin memperoleh keselamatan. Sui Wanxia mengamati sekelilingnya sebentar, lalu melirik kursi malas di lantai 2 sebelum mengalihkan pandangannya sambil mencibir, "Fakta bahwa kau masih ingin bertengkar denganku seperti ini memberitahuku bahwa pasti ada beberapa trik lain yang kau andalkan. Kurasa itu tidak mengejutkan. Mengingat latar belakang dan basis kultivasimu sebagai pemurni ki tingkat kelima, mungkin kau telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan kotor selama seabad terakhir. Kalau tidak, Dewa Gunung di dekat sini tidak akan menutup mata terhadap tindakanmu. Jika aku tidak salah, kau pasti terlalu malu untuk kembali ke seniormu, tetapi kau jelas telah memamerkan latar belakangmu sehingga tidak ada yang berani menyentuhmu, bukan?" Sui Wanxia menjadi semakin marah saat berbicara, dan wajahnya menyerupai wajah dewa perang yang marah yang disembah di kuil saat dia meraung, "Jawab aku.
Pria berjubah hitam itu tetap diam dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Aku memberimu kesempatan untuk bertobat dan mengubah cara hidupmu, tetapi kamu memilih untuk tidak mengambilnya, jadi jangan salahkan aku karena menebasmu dengan darah dingin. Sui Wanxia meraung. Pria berjubah hitam itu menghela napas pelan, dan raut wajah yang sedikit bersalah muncul di wajahnya saat dia menggigit ujung jari telunjuknya sendiri, menggunakan darahnya sendiri untuk menuliskan rune pada bilah pedangnya. Jimat prasasti selalu menjadi bagian integral dari ajaran Tao, dan konon pada zaman dahulu, prasasti semacam itu dapat digunakan untuk mengirim pesan langsung kepada para dewa di surga. Jika pesan seseorang cukup tulus dan penuh hormat untuk diterima oleh para dewa tersebut, maka semua jenis mukjizat akan menimpa mereka. Misalnya, jimat prasasti yang dipersembahkan kepada dewa petir dapat memberi seseorang kemampuan untuk menggunakan petir dengan tangan kosong. Selain itu, mereka akan memperoleh tubuh dewa, dan untuk waktu yang singkat, mereka akan menjadi seperti dewa petir yang berinkarnasi, yang memiliki kekuatan luar biasa. Tidak heran ada sisa-sisa jimat prasasti di dinding bayangan di sana, kau adalah murid resmi Sekte Dekrit Ilahi. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa jatuh sejauh ini? Kau bahkan lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Sui Wanxia benar-benar marah, dan dia menebas dengan sekuat tenaga, melepaskan letusan cahaya yang begitu cemerlang sehingga seolah-olah malam tiba-tiba berubah menjadi siang di halaman. Betapapun menyedihkannya beberapa iblis dan roh, Sui Wanxia sudah terbiasa dengan tindakan mereka. Di matanya, mereka pada dasarnya jahat, dan akan mengejutkannya jika mereka baik hati dan ramah terhadap manusia. Oleh karena itu, meskipun dia selalu mengerahkan seluruh kemampuannya saat membunuh iblis dan melenyapkan iblis, dia tidak pernah sebegitu marahnya. Pria di depannya adalah seorang pemurni Qi yang telah meninggalkan jalan kebenaran untuk mengejar jalan kejahatan, dan itulah sebabnya dia sangat marah. Didorong oleh amarahnya, serangan Sui Wanxia menjadi semakin hebat. Pedang kesayangannya itu adalah senjata suci yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Di tangannya, pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang sangat hebat, sampai-sampai hujan yang turun dari langit bahkan tidak sempat menyentuh tanah sebelum hancur berkeping-keping di udara. Sebaliknya, meskipun lelaki berjubah hitam itu telah membuat prasasti jimat pada bilah pedangnya, tubuhnya membusuk, sementara keinginannya juga telah terkikis, dan diranjang kematiannya. Dia baru saja mampu mempertahankan basis kultivasinya di tingkat kelima, tetapi auranya telah benar-benar layu. Tidak peduli seberapa lebar sungai, tanpa air yang mengalir melewatinya, itu tidak lebih dari sekadar parit di tanah. Tanpa energi untuk dimakan, prasasti jimat pada pedangnya hanya memiliki efek peningkatan yang sangat minimal pada kecepatan dan kekuatannya. Di lantai 2 kamar tidur, hantu perempuan itu akhirnya tidak tahan lagi untuk menonton, dan dia bangkit dengan satu tangan menutupi wajahnya sendiri, sementara tangan lainnya memegang pilar untuk menopang tubuhnya yang besar. Begitu dia muncul, banyak akar pohon yang setebal lengan pria dewasa melesat keluar dari dinding, tanah, dan pilar halaman seperti anak panah yang melesat cepat. Sui Wanxia telah memperoleh keunggulan yang jelas, tetapi tiba-tiba, keadaan berbalik, dan dia mendapati dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia melintasi halaman, menghindari beberapa akar pohon seperti anak panah yang terbang ke arahnya dan memotong yang lain dengan pedangnya. Seolah-olah bahaya yang dia hadapi telah semakin menyulut semangat kepahlawanannya, dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kau adalah roh pohon. Ayo, aku akan memotong semua akarmu, tapi aku akan memastikan untuk membiarkanmu tetap bertahan hidup hingga napas terakhirmu sehingga kau bisa dipanggang sampai mati di bawah sinar matahari. Tepat pada saat ini, Changshan bergegas ke tempat kejadian melalui koridor dengan sepasang jimat kertas kuning di betisnya. Jimat ini memungkinkannya berlari seperti angin, dan dia bergerak sangat cepat sehingga dia tidak lebih dari sekadar bayangan samar di malam hari. Tuan Su, saya datang untuk membantu Anda membunuh iblis. Sui Wanxia tersambar akar pohon yang ganas di bahunya, dan dia memanfaatkan kekuatan pukulan itu untuk berputar-putar di udara, lalu memotong akar pohon itu dengan pedangnya. Bagian akar pohon yang terputus terus menggeliat tanpa henti setelah mendarat di tanah, sementara darah hitam mengalir keluar dari bagian akar pohon yang menyusut kembali ke dinding, mengeluarkan bau busuk. Itu, ditambah dengan hujan yang gelap dan deras yang turun dari langit, membuat seluruh halaman menjadi sangat menyeramkan. Untungnya, Sui Wanxia memiliki niat bela diri yang luar biasa yang membentuk lapisan pelindung cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Melihat Changshan bergegas ke tempat kejadian, dia memuntahkan seteguk darah sambil berteriak dengan suara jengkel, "Saya menghargai perhatian Anda, pendeta Tao kecil, tetapi jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka bawalah teman Anda dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pergilah ke kota terdekat dan siapkan anggur berkualitas untuk saat saya kembali dengan kemenangan. Itu akan menjadi bantuan terbesar yang dapat Anda berikan kepada saya." Namun, Changshan tidak mau pergi. Sebagai seorang pendeta Tao, sudah menjadi tugasnya untuk membasmi iblis demi kebaikan orang banyak.
Sebagai murid cabang sampingan dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu, meskipun dia jauh dari tanah suci Taoisme itu, dan dia hanyalah seorang pendeta Tao yang tidak dikenal dengan kemampuan yang sangat terbatas, dia tetap menjadi salah satu dari banyak kandidat yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi guru surgawi ortodoks dari klan Zhang. Jimat yang direkatkan di kakinya adalah jimat gerakan ilahi yang telah dibelinya dengan harga mahal, dan jimat itu bisa bertahan sekitar 15 menit. Jimat gerakan ilahi juga dikenal sebagai jimat kuda berlapis baja, dan seperti namanya, jimat itu dapat membantu pengguna berlari secepat kuda yang berlari kencang, seperti dewa-dewi kuno yang menunggangi hembusan angin. Dengan demikian, jimat gerakan ilahi dianggap sebagai jimat tingkat 7, dan tidak peduli seberapa mahal harganya sepadan bagi Zhang Xian, yang memiliki tubuh yang lemah dan kecakapan tempur yang kurang bersemangat. Begitu memasuki keributan, Zhang Xian membuat segel tangan, lalu mengarahkan pandangannya ke kamar kerja di lantai 2 sambil memerintahkan, "Maju!" Pedang kayu persik di punggungnya langsung melesat maju, namun alih-alih terbang langsung ke arah roh pohon perempuan, pedang itu mengikuti gerakan jari-jarinya, terbang di udara dalam lengkungan besar. Pada akhirnya, pedang itu mengitari pilar, lalu terbang ke arah roh pohon perempuan dari samping dengan sudut yang ganas. Roh pohon perempuan itu tidak hanya harus membantu suaminya menangkis serangan Sui Wanxia, tetapi sekarang dia juga harus berhadapan dengan pedang kayu persik yang melesat ke arahnya, dan akibatnya, dia tidak lagi memiliki perhatian yang cukup untuk menyembunyikan wajahnya sendiri. Ternyata, separuh wajahnya benar-benar busuk dengan belatung merayapi dagingnya dan bercak-bercak tulang telanjang yang terlihat, sementara separuh wajahnya yang lain penuh dengan retakan, seperti pecahan keramik. Penampilannya yang mengerikan benar-benar memuakkan, dan seorang manusia pengecut dapat dengan mudah mati karena ketakutan yang hebat saat melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Beberapa cabang biru tipis melesat keluar dari pilar di dekatnya, menjerat pedang kayu persik beberapa inci sebelum ujungnya menusuk wajah roh pohon perempuan itu. Tiba-tiba, setitik kecil cahaya perak muncul di pedang kayu persik, dan melonjak naik turun di sepanjang bilah pedang. Titik cahaya ini adalah kantung empedu yang bersifat jimat, dan semua cabang pohon yang bersentuhan dengannya langsung terbakar dengan gumpalan asap mengepul darinya. Roh pohon perempuan itu melolong kesakitan saat dia buru-buru menoleh ke samping, tidak berani menatap titik cahaya spiritual itu lagi. Pada saat yang sama, dia dengan panik mengayunkan lengannya ke udara, melemparkan rumpun cabang pohon yang akan terbakar menjadi abu ke arah kamar tidur bersama dengan pedang kayu persik yang masih terjerat di dalam cabang-cabang itu. Karena gerakan memutar kepalanya yang cepat dan berlebihan, potongan besar daging dan belatung terbang dari wajahnya, mendarat di kursi malas, dan dia mulai terisak-isak dengan putus asa, mungkin karena kesakitan, tetapi mungkin juga karena malu. Sikap tenang pria berjubah hitam itu akhirnya retak setelah melihat ini, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Kau sudah keterlaluan. Kenapa kau bersikeras bekerja sama dengan Dewa Gunung Haram itu untuk menargetkanku dan istriku? Zhuo Jing mungkin adalah roh pohon, tetapi dia tidak pernah menyakiti satu jiwa pun. Selama seabad terakhir, selain menjaga vitalitas Zhuo Jing dengan darah kehidupanku sendiri, yang kulakukan hanyalah menyiapkan formasi ini di tanah ini yang telah menyerap semua energi jahat dalam radius 150 km. Sebaliknya, Dewa Gunung Haram itu telah menguras kekayaan alam tanah itu untuk mendukung basis kultivasinya sendiri. Kalian mengaku sebagai pahlawan dan pendeta Tao, tetapi mengapa kalian malah mengincar kami, bukan Dewa Gunung yang tidak sah itu?" Raut kesedihan dan kemarahan tampak di wajah pria itu saat dia melanjutkan, "Hanya karena istriku dan aku bukan manusia, sementara bajingan itu dipuja sebagai Dewa Gunung, menurutmu kami pasti jahat, sementara dia pasti benar, benar begitu?" Pria itu mengangkat pedangnya secara horizontal di depan dadanya sendiri, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah pada cahaya terang yang dipancarkannya. Dahulu kala, dia telah mengembangkan ilmu pedang di surga yang diberkati dari Sekte Dekrit Ilahi. Dia sangat ahli dalam jimat prasasti dan pernah menjadi anak ajaib muda yang tampan dengan harapan mencapai 5 tingkat tengah. Namun, semua itu berubah suatu hari ketika dia menerima surat dari ayahnya, yang memberitahunya bahwa tunangannya, yang telah dikenalnya sejak mereka masih anak-anak, telah jatuh sakit parah. Bahkan tabib paling terkenal di kota itu sudah menyerah padanya, tetapi dalam surat itu, ia diberitahu untuk tetap berada di sekte dan fokus pada kultivasinya karena meskipun ia kembali ke rumah, kemungkinan besar ia tidak akan sempat menemuinya sebelum ia meninggal. Akhir surat itu menyiratkan bahwa pernikahan ini jelas tidak akan menjadi batu sandungan bagi kebangkitannya di masa depan dalam Sekte Dekrit Ilahi. Dia membakar surat itu dan kembali ke rumah secepat yang dia bisa, tetapi saat itu, wanita itu sudah meninggal. Dia menolak untuk mendengarkan permohonan keluarganya, menggunakan teknik rahasia Sekte Dekrit Ilahi untuk menuliskan jimat pemanggil jiwa dengan darahnya sendiri, lalu mengambil tubuh wanita itu dan memanfaatkan sedikit jiwanya yang tersisa, melakukan perjalanan jauh ke pegunungan di tengah malam.
pada siang hari, dia akan bersembunyi di gua-gua, lalu melakukan perjalanan secepat yang dia bisa setelah matahari terbenam, mencoba menemukan tempat dengan energi yin yang melimpah dengan harapan bahwa dia dapat membantu membimbing jiwa wanita itu kembali ke alam kehidupan. Selama abad berikutnya, dia menghabiskan seluruh kekayaannya dan menghabiskan basis kultivasinya untuk membangun tanah ini, mencuri inti kayu dari pohon elm leluhur bangsa elm kuno dan menggunakan teknik rahasia transplantasi untuk menghubungkan jiwa wanita itu dengan inti tersebut. Tidak ada lagi kaki di balik rok gaunnya, yang tersisa hanyalah akar pohon. Perkebunan ini dibangun untuk memperpanjang hidupnya, tetapi juga menjadi penjaranya. Mereka saling mengikat janji suci pernikahan di kamar tidur, bersujud kepada langit dan bumi, orang tua dan orang tua mereka, lalu akhirnya kepada satu sama lain. Satu-satunya orang yang menolak meninggalkan mereka selama ini adalah pembantu pribadi wanita itu, dan bahkan dia telah tumbuh menjadi wanita tua. Pria berjubah hitam itu menurunkan pedangnya sambil bergumam dengan suara parau, jika ini adalah keadaan dunia, maka tidak ada gunanya bagi kita untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Su Yuanxia juga menurunkan pedangnya, lalu mengangkat tangan untuk memberi tanda gencatan senjata. Apakah ada beberapa keadaan tersembunyi di balik semua itu yang tidak ku ketahui? Chang Shan berdiri dan merapikan jubahnya, lalu melangkah ke halaman dengan ekspresi wajah yang lurus sambil berteriak, "Semuanya, tolong dengarkan aku." Semua orang yang hadir segera menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Anak laki-laki muda dari Sekte Dekrit Ilahi dengan tali hitam panjang melingkari pinggangnya menoleh ke Chang Shan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan dia melepaskan tali dari pinggangnya sebelum melemparkannya ke udara dengan santai. Tali itu langsung terurai sendiri di udara seperti ular roh, mengikat Chang Shan dalam sekejap mata. Akibatnya, Chang Shan hampir jatuh saat dia bergoyang dari sisi ke sisi, dan dia hampir tidak mampu menjaga dirinya tetap tegak. "Mengapa kami harus mendengarkanmu?" Anak laki-laki muda dari Sekte Dekrit Ilahi bertanya dengan seringai dingin. "Kamu hanya seorang pendeta atau palsu yang asal-usulnya tidak diketahui. Jika kamu tidak menutup mulutmu, aku akan mengusirmu dari halaman ini." Ekspresi marah muncul di wajah Zhang Shan saat dia berteriak, "Namaku Zhang Shan, dan aku adalah murid dari Spiritual Master Fire Dragon dari Sekte Heavensoar di benua Rit lengkap, dan aku adalah anggota klan Zhang dari Gunung Longhu. Aku telah memulai perjalanan panjang ke benua Fial berharga timur untuk mengasah hati Daoku dan menyelesaikan ujian yang ditetapkan untukku oleh Gunung Longhu. Begitu aku kembali ke rumah, aku akan secara resmi menjadi pendeta Taois dari kediaman Master Surgawi. Kau mungkin berasal dari Sekte Dekrit Ilahi, tetapi itu tidak memberimu hak untuk menghina anggota klan Zhang dari Gunung Longhu." Pemuda dari Sekte Dekrit Ilahi itu agak kurang pengalaman hidup, dan dia tampak sedikit tercengang oleh sikap Zhang Shan yang berapi-api. Jelas bahwa dia terintimidasi oleh penyebutan Gunung Longhu dan kediaman Master Surgawi, dan dia tidak tahu bagaimana Sekte Dekrit Ilahi dibandingkan dengan tempat-tempat itu. Fakta bahwa kediaman Master Surgawi dikenal di benua botol harta karun timur, meskipun mereka berada di benua lain menunjukkan bahwa mereka tidak boleh diganggu. Adapun Gunung Longhu di benua ilahi bumi tengah, itu adalah tempat yang jauh lebih terkenal yang tidak termasuk dalam cabang Taoisme manapun. Sebaliknya, itu adalah ortodoksi Taoisme yang independen, jadi tentu saja anak muda dari Sekte Dekrit Ilahi telah mendengarnya, tetapi cerita-cerita yang didengarnya hanya terbatas pada beberapa mitos dan legenda tidak resmi, yang sebagian besar disebarkan oleh manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Secara umum, tidak ada pemurniki yang menganggap serius cerita-cerita ini dan hanya menganggapnya sebagai lelucon, tetapi sebagai sekte Taois paling terkemuka di benua botol harta karun timur, mereka dari Sekte Dekrit Ilahi tahu jauh lebih banyak tentang kekuatan sejati kediaman Guru Surgawi daripada yang lain. Guru Surgawi dari klan Zhang memegang segel di samping pedang abadi dan memiliki kekuatan Dao dan kecakapan tempur yang tak terbatas. Bahkan di benua ilahi bumi tengah, yang penuh dengan makhluk abadi yang kuat, dia berada di antara 10 makhluk abadi teratas di benua 5 tingkat atas. Kedudukannya yang superior cukup serupa dengan penguasa langit Qi Zhen di benua botol harta karun timur, dan itulah mengapa anak muda itu merasa terintimidasi oleh pernyataan Zhang Shan. Zhang Shan tahu pentingnya bertindak saat besi masih panas, dan dia mengamati pendeta Tao tua itu dengan saksama sambil melanjutkan, adapun mantan murid Sekte Dekrit Ilahi, Yang Huang mungkin telah jatuh dari kemuliaan, tetapi dia melakukannya demi cinta, dan bahkan di mata kami orang luar, tindakannya terpuji. Paling tidak, kami pikir dia dan istrinya layak mendapatkan simpati kami. Sebagai pemimpin ortodoksi Tao di benua Fial berharga timur, tentunya Sekte Dekrit Ilahi harus memiliki kemurahan hati dan keanggunan yang sesuai dengan status yang begitu tinggi, bukan? Pendeta Tao termuda di antara kelompok itu, anak yang memegang balok kayu persegi panjang, dengan lembut menarik lengan baju gadis muda itu sambil bertanya dengan suara pelan, "Saya pikir Guru Surgawi Zhang benar, kakak senior. Bagaimana menurutmu?" Gadis muda itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Jangan dengarkan omong kosongnya.
Chen Ping'an merasa ini adalah pengalaman yang sangat membuka mata, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit bingung saat dia melirik ke atap kamar tidur dari sudut matanya. Zhang Xian ingin menunjuk pendeta Tao tua itu agar kata-katanya lebih berdampak, tetapi ternyata dia tidak dapat melakukannya karena dia diikat erat oleh tali hitam. Sebaliknya, dia melompat maju selangkah dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, "Selain itu, kamu dan Yang Huang dulunya adalah saudara dari generasi yang sama dengan murid-murid Sekte Dekrit Ilahi, jadi mengapa kamu bersikeras menargetkannya dalam reuni kalian alih-alih berbincang dan membicarakan kenangan lama sambil minum? Jika menyangkut Master Surgawi dari klan Zhang kita, terlepas dari apakah kita telah diurapi secara resmi atau tidak, selama kita bertemu satu sama lain selama perjalanan kita, maka kita pasti akan bertemu seperti teman baik, jadi mengapa Sekte Dekrit Ilahimu tidak memiliki budaya yang sama? Selain itu, meskipun benar bahwa aku juga seorang kultivator dan keturunan klan Zhang Gunung Longhu, bahkan aku sangat memahami prinsip bahwa selalu ada pengecualian untuk setiap aturan." Nada dingin merayapi suara Zhang Xian saat dia melanjutkan, "Mungkinkah kamu punya dendam pribadi terhadap Yang Huang, dan itulah sebabnya kamu meninggalkan ajaran sekte kamu untuk memaksa pasangan suami istri ini mati? Saya sampaikan ini sebagai kemungkinan, tetapi saya rasa itu tidak terlalu mungkin. Dari pandangan sekilas saja saya bisa tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat murah hati. Setelah malam ini, saya pasti akan memuji diri Anda dan Sekte Dekrit Ilahi kepada semua orang yang saya temui. Bahkan ketika saya kembali ke Gunung Longhu suatu hari nanti, saya akan mengingat Sekte Dekrit Ilahi dengan cara yang baik." Pendeta Tao tua itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri dalam diam. Tiba-tiba, pendeta Tao muda yang berdiri di atas tembok itu mengucapkan kalimat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang hadir. Zhang Xian agak bingung dengan apa yang didengarnya, dan yang mengejutkannya, pemuda itu kembali berbicara dengan dialek resmi benua botol harta karun timur sambil menusukkan jarinya ke arah Zhang Xian dan berteriak dengan suara marah, "Kau penipu! Aku baru saja bertanya padamu dengan dialek resmi benua Rit lengkap, mengapa kau tidak bisa menjawabku?" Menyamar sebagai keturunan klan Zhang dari Gunung Longhu di benua botol harta karun timur adalah tindakan tidak hormat dan penistaan yang terang-terangan terhadap ortodoksi Tao di benua kita. Lebih baik kau berlutut dan bertobat atas kejahatanmu sebelum aku menjatuhkanmu di tempatmu berdiri. Zhang Xian merasa heran telah bertemu dengan seseorang yang begitu tidak tahu malu, dan ia pun meledak dalam omelan yang sangat marah, melontarkan makian kepada pendeta muda Taois itu dalam dialek resmi benua bulu sempurna, lalu beralih kembali ke dialek resmi benua botol berharga timur sambil berteriak, "Itu omong kosong. Apakah Sekte Dekrit Ilahi rela jatuh serendah ini hanya untuk melanjutkan cara jahatnya sendiri? Betapa menyedihkan bahwa ini adalah keadaan pemimpin ortodoksi Taois benua botol berharga timur." Namun, pendeta muda Taois yang berdiri di atas tembok tidak menghiraukannya, menoleh ke pendeta Taois yang lebih tua sambil tersenyum dan berkata, "Guru, saya telah memastikan bahwa orang ini bukan dari benua bulu sempurna. Mengenai apakah ia benar-benar keturunan klan Zhang dari Gunung Longhu, itu masih harus dilihat. Saya sarankan kita usir dia dari halaman dan urus pasangan hantu ini terlebih dahulu sebelum kita putuskan apa yang harus kita lakukan dengannya." Pendeta Tao tua itu tampaknya tergerak oleh gagasan itu, dan baru saja hendak berbicara ketika Sui Wanxia akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia melangkah maju dengan pedang terhunus, dan saat melakukannya dia terkekeh, "Aku hanya orang biasa, dan aku tentu tidak punya cara untuk menghalangi kalian semua dari menegakkan keadilan atas nama Sekte Dekrit Ilahi dengan cara apapun yang kalian suka, tetapi jika kalian bersikeras menghukum Yang Huang sesuai dengan aturan sekte kalian, maka aku harus mendengarkan aturan Sekte Dekrit Ilahi dan menentukan sendiri apakah aturan itu memiliki manfaat. Namun, jika kalian akan membunuh Yang Huang dan istrinya tanpa mengikuti aturan, maka bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sendiri di sini, aku pasti akan menentang kalian sampai napas terakhirku." Pemuda dari Sekte Dekrit Ilahi yang telah menjerat Zhang Xian dengan tali pengikat iblisnya tiba-tiba bertanya, "Kalian menyatakan bahwa kalian berasal dari sekte di benua bulu sempurna di bawah Gunung Longhu. Kalau begitu, apakah kamu punya paspor untuk membuktikan bahwa kamu berasal dari benua Rit lengkap dan keturunan klan Zhang? Kalau kamu tidak punya bukti, maka kamu tidak akan bisa lolos dengan berpura-pura sebagai Master Surgawi Gunung Longhu." Raut ragu muncul di wajah Zhang Xian, dan alis Sui Wanxia juga sedikit berkerut karena khawatir. Kalau Zhang Xian benar-benar berbohong tentang identitasnya sebagai kerabat jauh dari para dewa terhormat di Gunung Longhu, maka itu adalah kejahatan serius. Sekte Dekrit Ilahi berhak mengawasi ortodoksi Taois di seluruh benua, jadi kalau Zhang Xian terbukti bersalah atas kejahatan seperti itu, maka dia pasti akan dijatuhi hukuman berat. Zhang Xian menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Chen Ping'an sambil berkata, "Chen Ping'an, bantu aku mengambil pasporku dari tasku." Senyum masam muncul di wajah Yang Huang saat dia menoleh untuk melihat istrinya, dan istrinya mengangguk sebagai tanggapan, tampaknya menyadari apa niatnya. Karena itu, Yang Huang berbalik menghadap semua orang sambil berkata, "Tuan Xu, Pendeta Tao Zhang,
Aku menghargai semua yang telah Anda lakukan untukku, dan jika aku cukup beruntung untuk bereinkarnasi, aku pasti akan membalas Anda di kehidupanku selanjutnya. Terlepas dari apakah Sekte Dekrit Ilahi menghukum kita sesuai dengan aturannya, atau apakah orang-orang ini memutuskan untuk menghukum kita berdasarkan dendam pribadi di masa lalu, Zhuo Jing dan aku menerima nasib kita. Karena itu, tolong jangan sampai pada kesimpulan yang salah bahwa semua orang di Sekte Dekrit Ilahi kita seperti ini. Itu sama sekali tidak benar. Yang Huang berdiri tegak dan semakin tegak saat berbicara, dan seolah-olah dia telah menyingkirkan semua hambatan dan kemarahannya selama seabad terakhir saat dia menunjuk langsung ke pendeta Tao tua itu dan melanjutkan, orang-orang bodoh seperti dia, yang hanya fokus pada kultivasi tanpa berusaha memperbaiki diri sebagai manusia, adalah bagian dari minoritas di Sekte Dekrit Ilahi kita. Tidak heran 100 tahun telah berlalu, tetapi kamu masih di tingkat kelima, Zhao Liu. Aku sudah berada di tingkat kelima 100 tahun yang lalu, dan jika aku ingat dengan benar, kamu masih hanya seorang pemurni Qi tingkat ketiga yang menyedihkan. Tidak heran tingkat itu dianggap sebagai rintangan besar. Seolah-olah itu dirancang untuk menghalangi bajingan egois dan bodoh sepertimu. Yang Huang telah menyingkirkan semua keraguannya dan telah mengungkapkan pikirannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Para pendeta Tao yang lebih muda dari Sekte Dekrit Ilahi hanya bisa saling memandang dengan ekspresi canggung di wajah mereka, sementara pendeta Tao yang membawa pedang yang menyebut Zhao Liu sebagai gurunya sangat marah. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan pedang panjang di sarungnya di belakang punggungnya siap untuk muncul kapan saja. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa kata-kata pedas Yang Huang mengandung banyak kebenaran. Basis kultivasi Zhao Liu tetap stagnan di tingkat ketiga selama beberapa dekade sebelum ia akhirnya mampu membuat terobosan, dan pendekar muda itu juga telah terjebak di tingkat ini untuk waktu yang sangat lama. Dahulu kala, ia dianggap sebagai anak ajaib, berlian yang belum diasah yang memiliki harapan untuk mencapai 5 tingkat menengah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia telah jatuh ke dalam ketidakjelasan, dan sekarang, dianggap bahwa ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pedang terbang yang terikat. Akibatnya, statusnya di Sekte Dekrit Ilahi telah anjlok drastis hanya dalam 1 dekade terakhir saja. Kembali pada puncak kekuatannya, ia bahkan dapat sesekali bertukar beberapa kata dengan anak emas dan gadis giok dari benua itu, dan itu adalah kehormatan yang sangat besar. Secara khusus, selama percakapan yang pernah ia lakukan dengan He Xiaoliang suatu ketika, ia bahkan memberinya senyuman. Itu adalah pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan, dan ia tidak peduli bahwa itu hanya isyarat yang dibuat karena kesopanan. Dia adalah seorang wanita yang dikejar mati-matian bahkan oleh seorang dewa pedang yang maha kuasa, dan dia bukanlah dewa pedang biasa, dia adalah pendekar pedang termuda yang pernah mencapai 5 tingkat atas dalam seluruh sejarah benua botol harta karun timur. Sedangkan untuknya, dia hanya bisa mengikuti seorang guru tanpa harapan untuk mencapai dao besar, menemani sekelompok anak-anak dalam perjalanan yang sia-sia bagi gurunya untuk membalas dendam pada saingan lama dengan kedok menjalankan tugas resmi sekte. Perjalanan itu dianggap sebagai perjalanan yang dilakukan untuk tujuan pelatihan, tetapi dalam perjalanan ke sini, yang telah dilakukannya hanyalah membunuh beberapa roh yang masih belum mencapai kecerdasan dan membasmi beberapa iblis yang bahkan belum mencapai bentuk manusia. Sekarang, dia di sini terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada gunanya dengan seorang pendeta Tao dari benua asing dan seorang pahlawan pengembara, dan kesia-siaan situasi tersebut sebanding dengan keputusasaan karir kultivasinya. Oleh karena itu, dia baru saja akan menghunus pedangnya karena marah. Pengkhianat hantu ini dan istri roh pohonnya memang pantas mati. Tidak peduli seberapa tidak kompetennya dia tetaplah seorang pendekar pedang tingkat ketiga, dan dia telah mendapatkan dukungan dari beberapa tetua sekte dan bahkan Golden Boy saat dia masih dianggap sebagai anak ajaib, jadi bahkan jika dia dihukum atas tindakannya di sini, hukumannya hanya akan terbatas pada menyalin kitab suci atau hukuman simbolis lainnya yang tidak lebih dari sekadar tamparan di pergelangan tangan, dan dia tidak perlu takut. Tiba-tiba, suara menggoda terdengar tanpa peringatan. Jangan menghunus pedang untuk setiap hal kecil. Semua orang menoleh serempak ke arah asal suara itu, dan mereka menemukan semburan riak samar di langit malam di sana. Siapapun yang datang ke tempat kejadian, mereka tampaknya telah menggunakan semacam jimat penyembunyian tingkat tinggi, dan mereka sebenarnya telah mengamati kejadian itu selama ini. Pada saat ini, mereka akhirnya menampakkan diri, dan itu adalah seorang wanita muda yang tidak terlalu ramping, tetapi juga tidak termasuk dalam kategori gemuk. Dia memiliki sepasang pipi bulat dan kemerahan dan mengenakan pakaian merah cerah, membuatnya tampak sangat meriah. Wajah Zhao Liu tampak sedikit panik saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan membungkuk dalam-dalam. Zhao Liu memberi hormat kepada Bibi Senior Fu. "Bagaimana Anda mengenal saya?" Wanita muda yang berdiri di atas pedang terbang itu bertanya dengan ekspresi bingung. Ada senyum menjilat di wajah Zhao Liu saat dia menjawab, "Tidak ada murid di seluruh sekte Dekrit Ilahi yang tidak mengenal diri Anda yang terhormat, Bibi Senior Fu."
Ekspresi gelap tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu saat dia bertanya dengan senyum dingin, apakah seluruh sekte sudah mengetahui bahwa si anak emas menolak pernyataan cintaku padanya? Anggota sekte mana yang tidak punya hal lain untuk dilakukan selain bergosip tentangku? Aku pasti akan menunjukkan rasa terima kasihku kepada mereka begitu aku kembali ke sekte. Zhao Liu tidak hanya benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, semua orang juga sama bingungnya. Mereka mengenal wanita muda ini bukan karena pengakuan romantis yang pernah dibuatnya. Sebaliknya, itu karena dia adalah sosok dengan tingkat senioritas yang sangat tinggi di sekte tersebut, dan dia memiliki pendukung yang sangat kuat. Hobi favoritnya adalah terbang secepat yang dia bisa di atas pedang terbangnya di antara pegunungan sekte tersebut. Dia terus-menerus terbang sepanjang tahun, dan kegemarannya akan pakaian berwarna merah cerah membuatnya semakin menonjol. Manuver yang paling dia sukai adalah mengayunkan pedangnya lurus ke langit, lalu menukik langsung ke bawah dari ketinggian yang memusingkan, hanya untuk tiba-tiba berbelok hanya 20 hingga 30 kaki dari tanah sebelum meluncur menjauh dengan gaya yang mencolok, seringkali hanya menghindari bencana beberapa inci saja. Tidak ada pendekar pedang lain yang sembrono seperti dia, dan seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap mendapatkan reputasi yang gemilang untuk dirinya sendiri di sekte tersebut. 2 tahun lalu, dia mencoba memotong tepian lebih jauh lagi, tetapi hanya membalikkan arah jatuhnya pada ketinggian hanya 10 kaki di atas tanah. Ternyata, itu tidak cukup ruang untuk digunakan, dan dia jatuh terjerembab ke tanah, mencuat dari tanah di samping pedang terbangnya seperti sepasang lobak yang menunggu untuk dipetik. Semua murid yang menyaksikan bersorak dan bertepuk tangan beberapa saat yang lalu, tetapi kemudian terdiam karena terkejut dengan hasil ini. Baru setelah dimarahi He Xiaoliang, yang sangat dekat dengannya, dia mulai menahan diri dalam usahanya yang nekat itu. Tidak lama setelah itu, dia berhasil menembus hambatan tingkat kelima dan mencapai tingkat gua tempat tinggal dari 5 tingkat tengah. Setelah itu, dia mulai berputar-putar di sekitar sekte dekrit ilahi di atas pedang terbangnya sekali lagi, terus-menerus terbang melewati di depan gua tempat tinggal semua orang abadi tua yang tinggal di pegunungan sekte itu. Mereka semua terbiasa dengan kultivasi yang damai, jadi mereka tentu saja sangat tidak senang dengan ini. Tetapi kakek buyut wanita muda itu adalah guru dari guru sekte-sekte dekrit ilahi saat ini, Qi Zhen. Oleh karena itu, Qi Zhen selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi dia lebih menyukai wanita muda ini daripada Golden Boy dan Jade Girl. Setelah melihat ekspresi di wajah semua orang, wanita muda itu segera menyadari bahwa dia tidak hanya salah menafsirkan sesuatu, dia baru saja mengumbar aibnya sendiri agar didengar semua orang, dan dia sangat malu sehingga ingin terbang jauh di malam hari. Namun, dia kemudian teringat janji yang telah dia buat kepada He Xiaoliang dan Golden Boy, jadi dia hanya bisa menahan amarah dan rasa malunya saat dia berdiri di atap dengan ekspresi tegas, merenungkan bagaimana dia bisa mengakhiri semuanya di sini secepat mungkin. Sama seperti banyak sekte lainnya, sekte dekrit ilahi terbagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Sebelum kepergian He Xiaoliang dari sekte dekrit ilahi, baik anak emas maupun gadis giok di benua itu tergabung dalam sekte yang sama, dan itu merupakan kejadian yang sangat langka. Untuk melatih kedua anak ajaib ini, Qi Zhen telah memerintahkan mereka untuk mengawasi urusan sekte luar. Surat rahasia yang dikirim Yang Huang ke sekte dekrit ilahi sebenarnya telah tiba sejak tahun baru, dan saat itu, He Xiaoliang belum meninggalkan sekte tersebut. Sebuah pertengkaran telah meletus antara dia dan anak emas atas surat ini, dengan yang terakhir menyampaikan putusannya terlebih dahulu. Menurutnya, tindakan Yang Huang dapat dimengerti, jadi tidak perlu memberikan hukuman yang terlalu berat. Namun, He Xiaoliang memiliki sudut pandang yang sepenuhnya berlawanan dalam masalah ini, dan vonisnya sangat keras dan pedas, menyatakan bahwa sebagai mantan murid sekte dekrit ilahi, kejatuhan Yang Huang ke dalam kebejatan benar-benar menyedihkan, dan hukuman berat harus dijatuhkan untuk memberi contoh. Namun, ketika menyangkut hantu perempuan, keduanya memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa dia seharusnya dibiarkan saja melakukan apa yang diinginkannya. Wanita tua itu sedang sibuk memasak di dapur, dan dia agak terkejut melihat Chen Ping'an. Menurut ajaran orang bijak, pria terhormat seharusnya tidak berada di dapur. Meskipun ajaran orang bijak menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan terbaik dan menyiapkan makanan secermat mungkin, itu tidak berarti bahwa orang yang mulia dan berbudi luhur akan memasak sendiri. Namun, wanita tua itu hanya terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa untuk seseorang seperti Chen Ping'an, yang jelas-jelas sering bepergian, dia tidak punya pilihan selain memasak dan mencari nafkah sendiri. Selain itu, dia tampaknya bukan anak dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Meskipun demikian, wanita tua itu tidak berpikir bahwa Chen Ping'an akan dapat banyak membantunya, jadi dia menugaskannya dengan tugas-tugas sederhana seperti membersihkan sayuran sambil juga mengawasi kompor. Chen Ping'an dengan senang hati menerima tugas-tugas ini, membantu semampunya, dan tak lama kemudian suara berirama dari wanita tua itu terdengar di dapur yang hangat. Sementara itu, Chen Ping'an duduk di bangku kecil, mengupas beberapa rebung. "Apa yang terjadi dengan tangan kirimu,
Tuan Muda Chen? Tanya wanita tua itu. Chen Ping'an melirik tangan kirinya yang diperban, lalu menjawab sambil tersenyum, saya tidak sengaja terjatuh dan sedikit terluka, tapi tidak apa-apa. Wanita tua itu senang ada yang mengobrol dengannya, dan dia tersenyum sambil berkata, Anda harus lebih berhati-hati saat berjalan di tanah yang licin saat hujan. Perkebunan ini sudah ada sejak lama, dan kami berada dalam situasi yang sangat sulit sebelum ini, jadi kami harus bersikap rendah hati. Paling-paling, yang kami lakukan hanyalah melakukan beberapa perbaikan sederhana di dinding halaman. Kami juga sangat jarang memasang lentera di malam hari, dan kami tidak berani menyewa tukang terampil untuk datang dan membantu kami karena takut kami akan membuat mereka takut, jadi semua perbaikan di perkebunan ini dilakukan oleh saya, dan itu hanya bisa digunakan, paling banter. Banyak batu bata di tanah yang cukup bergelombang dan tidak rata, dan jika kami adalah klan kaya di kota-kota besar, itu bukan hanya akan menjadi pemandangan yang memalukan bagi kami juga akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh kota jika orang lain melihatnya. Untungnya, majikan saya tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan orang di belakang mereka, dan mereka bersedia menoleransi pekerjaan perbaikan saya yang buruk. Saya sangat beruntung melayani sepasang majikan yang baik dan ramah. Wanita tua itu berbicara dengan suara lembut dan tenang yang menyerupai sungai yang mengalir tenang. Semua emosi yang telah dialaminya selama seabad terakhir telah mengembun di lubuk hatinya sedikit demi sedikit, dan terlepas dari semua kesulitan yang harus ditanggungnya, dia merasa sangat diberkati dan beruntung. Tuan Yang dan istrinya sangat beruntung memiliki Anda, kata Chen Ping'an dengan suara pelan. Wanita tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menoleh ke Chen Ping'an sambil tersenyum sambil menyindir, Anda tampak seperti anak yang jujur dan rendah hati, di mana Anda belajar berbicara manis kepada orang lain seperti itu. Pada titik ini, Chen Ping'an telah selesai mengupas semua rebung dan menaruhnya ke dalam keranjang bambu yang bersih, dan dia mengangkat kepalanya sambil menjawab, saya mengatakan yang sebenarnya. Wanita tua itu menatap mata Chen Ping'an yang jernih dan sungguh-sungguh sejenak, lalu kembali memasak. Senyumnya semakin lebar, dan dia bertanya, apakah Anda punya seorang gadis yang Anda sukai, Tuan Muda Chen? Gadis-gadis di kota prefektur terdekat terkenal karena ketampanan mereka di negara pakaian warna-warni kami. Jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat, aku sarankan kamu mengunjungi pasar malam kuil atau semacamnya. Siapa tahu, mungkin kamu akan dapat menemukan calon istrimu di sana. Kamu mungkin tidak begitu ahli dalam seni bela diri, tetapi kota Rouge hanyalah sebuah tempat kecil tanpa dewa atau makhluk abadi, jadi kamu sudah akan berdiri di atas sebagian besar rekan-rekanmu. Jika kamu bersedia menetap di sini, kamu bisa dengan mudah menjadi jenderal atau laksamana atau semacamnya, dan kamu bisa menikahi seorang gadis muda dari keluarga baik-baik. Bukankah itu terdengar seperti kehidupan yang baik untuk dijalani? Raut malu muncul di wajah Chen Ping'an, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Wanita tua itu menoleh untuk melirik Chen Ping'an, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya saat dia merenung. Oh, aku mengerti. Kamu pasti sudah memiliki seseorang yang kamu sukai. Rona merah muncul di wajah Chen Ping'an, dan berkata, gadis yang aku sukai pernah bertanya apakah aku menyukainya, dan saat itu, aku bilang aku tidak menyukainya, jadi jika aku menemuinya sekarang dan mengatakan padanya bahwa aku menyukainya, apakah menurutmu dia akan menganggapku pembohong? Kedengarannya seperti memutarbalikkan lidah. Tuan Muda Chen, wanita tua itu terkekeh dengan ekspresi geli. Hidangan yang sedang dimasaknya sedang mendidih di atas kompor, jadi dia duduk di bangku kecil di samping kompor dan tersenyum. Mengapa kamu mengatakan padanya bahwa kamu tidak menyukainya saat itu? Apakah kamu takut atau malu? Atau apakah kamu berpikir bahwa mengakui perasaanmu akan membuat gadis itu memandang rendah dirimu, jadi kamu memutuskan untuk bersikap tabah? Chen Ping'an mempertimbangkan pertanyaan ini dengan saksama sejenak, lalu memberikan jawaban yang sangat jujur dan sungguh-sungguh. Karena aku bodoh. Wanita tua itu langsung tertawa terbahak-bahak, dan kerutan di wajahnya yang kasar pun mereda karena rasa gelinya. Menurutku gadis yang kau sukai tidak akan marah padamu. Merupakan hal yang baik bagi seorang gadis untuk disukai, terutama oleh seseorang yang sungguh-sungguh dan murni seperti dirimu. Ekspresi agak muram muncul di wajah Chen Ping'an saat ia meletakkan keranjang berisi rebung musim semi ke atas meja di samping kompor, lalu berkata, tetapi ia pernah mengatakan kepadaku bahwa ia hanya menyukai pedang abadi yang kuat. Wanita tua itu menahan keinginan untuk tertawa saat ia berkata, ya, itu benar-benar tugas yang berat untukmu. Seorang pedang abadi harus setidaknya berada di tingkat ke-6. Tuan mudaku adalah seorang kultivator yang luar biasa, tetapi bahkan saat ia berkultivasi di sekte dekrit ilahi, ia tidak dapat mencapai 5 tingkat tengah. Saya punya saran untuk Anda, Tuan Muda Chen. Saya pikir Anda harus bernegosiasi dengan gadis yang Anda sukai untuk melihat apakah ia dapat menurunkan standarnya sedikit. Misalnya, alih-alih pendekar pedang tingkat ke-6, bagaimana kalau ia menerima pendekar pedang tingkat ke-4 atau ke-5?
Semua pendekar pedang pada umumnya dihormati dan dikagumi di mana-mana, dan pendekar pedang tingkat keempat atau kelima sudah dianggap sangat luar biasa oleh sebagian besar orang. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Yang dimaksud Ning Yao dengan pedang abadi yang kuat adalah yang setidaknya berada di tingkat ke-12. Bahkan jika dia bersedia menurunkan standarnya sedikit demi dia kemungkinan besar tetap harus setara dengan orang-orang seperti Wei Jin. Chen Ping'an menghela napas pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Makanannya sudah siap." Wanita tua itu buru-buru berdiri dan mengangkat tutup panci, dan tidak butuh waktu lama sebelum hidangan lezat yang unggul dalam penampilan, aroma, dan rasa disendokkan ke atas piring. Chen Ping'an diperintahkan untuk membawa hidangan itu ke aula utama, dan dia juga diberitahu bahwa dia tidak perlu kembali ke dapur setelah mengantarkan hidangan itu. Namun, Chen Ping'an bergegas kembali setelah meletakkan hidangan di atas meja di aula utama, dan menanggapi kemarahan wanita tua itu, Chen Ping'an tersenyum sambil menjelaskan, "Saya di sini untuk minum anggur. Tuan yang setuju untuk tidak memberi saya anggur." Chen Ping'an melepaskan labu anggur dari pinggangnya saat senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia menyimpulkan, dan dia berkata bahwa aku dapat mengambil sebanyak yang aku mau. Wanita tua itu mengeluarkan sendok anggur dari lemari di dekatnya, lalu tersenyum sambil menunjuk beberapa toples besar anggur di sudut dapur sambil berkata, "Ambil satu toples anggur yang belum dibuka untuk dibagi semua orang. Ada satu toples yang sudah dibuka di sana, dan masih setengah penuh. Kamu dapat menggunakannya untuk mengisi labu anggurmu, dan itu pasti cukup." Setelah itu, wanita tua itu tidak lagi menghiraukan Chen Ping'an saat dia melanjutkan memasak. Beberapa saat kemudian, Chen Ping'an memberitahunya bahwa dia akan pergi, lalu meninggalkan dapur dengan sebotol anggur di tangannya. Wanita itu menoleh untuk melirik labu anggur merah yang diikatkan di pinggang Chen Ping'an dengan senyum di wajahnya. Labu itu sudah agak lapuk dan penampilannya biasa-biasa saja, dan wanita tua itu agak geli melihat Chen Ping'an sudah menjadi peminum yang rajin di usianya yang masih muda. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah labu anggur ini akan diminumnya untuk perayaan atau untuk menenggelamkan kesedihannya begitu dia bertemu dengan gadis yang disukainya. Tentu saja, dia mendukungnya dan berharap perasaannya akan dibalas oleh gadis pujaannya, seperti halnya dengan tuannya. Pada saat ini, ada suasana gembira dan harmonis di aula utama. Yang Huang dan Zuo Jing duduk di sisi kiri meja, sementara Su Yuanxia duduk di ujung meja. Su Yuanxia adalah pria yang sangat lugas dan terus terang, jadi dia tidak mau repot-repot menolak pengaturan ini. Sementara itu, Zhang Xianfeng duduk di sisi kanan, dan setelah hidangan dan anggur dibawa ke meja oleh Chen Ping'an, semua orang mulai minum sepuasnya. Dalam pemandangan yang agak lucu untuk dilihat, akar rambut Zuo Jing meliuk-liuk dari kamar tidur ke aula utama, dan agar tidak merusak selera makan semua orang, dia mengenakan kerudung tebal untuk menutupi wajahnya. Sebelumnya, Su Yuanxia telah bertanya apakah ada teknik abadi yang dapat digunakan untuk membantu wanita malang itu mendapatkan kembali penampilan aslinya, tetapi Yang Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut sebagai tanggapan sebelum memberikan penjelasan terperinci kepada Su Yuanxia tentang alasan yang terlibat. Ternyata, kombinasi jimat prasasti Sekte Dekrit Ilahi, teknik rahasia yang telah digunakan untuk membangkitkan Zuo Jing, dan inti kayu pohon elm leluhur bangsa elm kuno telah menghasilkan serangkaian keadaan yang sangat rumit untuk diatasi. Inti masalahnya adalah bahwa formasi di perkebunan dan inti kayu pohon elm leluhur telah menyatu menjadi satu dan tidak dapat dipindahkan. Adapun lokasi ini, itu adalah kuburan besar tanpa tanda dengan radius ratusan kilometer. 200 tahun yang lalu, bencana kelaparan yang mengerikan menimpa negara pakaian warna-warni, dan lebih dari 100.000 orang tewas karenanya. Sebagian besar dari mereka dikuburkan secara sembarangan di sekitar area tersebut, dan semua kaisar negara pakaian warna-warni sebelumnya sejak saat itu berharap untuk mengubah Feng Shui tempat ini. Ada satu kejadian ketika seorang pendeta Tao utama di tingkat pengamatan laut melewati negara pakaian warna-warni, dan kaisar saat itu meminta audiensi dengan pendeta Tao tingkat pengamatan laut, memohon padanya untuk mengubah peruntungan daerah tersebut. Dengan demikian, tindakan perbaikan yang ekstensif diambil. Bahkan hanya 2 upacara pemujaan surgawi yang telah dilakukan menghabiskan biaya hampir 1 juta tael perak. Namun, efeknya hanya bertahan beberapa tahun sebelum daerah itu kembali menjadi neraka mengerikan yang penuh dengan roh-roh pengembara dan energi jahat, dan tampaknya bahkan para dewa tidak akan berdaya untuk mengubah apapun. Yang Huang telah memilih tempat ini karena Feng Shui-nya, dan itu membuat Zuo Jing tetap hidup, tetapi itu tidak berbeda dengan meminum air laut untuk menghilangkan dahaga. Pada akhirnya, akan tiba saatnya dia akan menjadi roh jahat. Yang Huang sangat jujur tentang kemungkinan yang tak terelakkan ini, dan Zuo Jing juga telah menerima nasibnya. Mereka berdua telah membuat kesepakatan bahwa ketika hari itu tiba, mereka berdua akan mengakhiri hidup mereka sendiri sehingga mereka tidak menjadi ancaman bagi orang-orang di daerah itu. Inti kayu pohon elm leluhur sebenarnya adalah benda yang sangat murni,
tetapi saat itu, Yang Huang sangat ingin menyelamatkan jiwa Zhuo Jing, dan tindakan drastis yang telah diambilnya malah mengakibatkan jiwanya semakin ternoda. Jika dia dapat menyerap energi spiritual dari tanah yang murni dan tak ternoda dalam jangka waktu yang lama, maka dia pasti dapat memulihkan spiritualitasnya dan bahkan membalas keberuntungan tanah tersebut menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa gunung yang tidak sah. Satu-satunya perbedaan adalah karena pohon elm leluhur, sifat keilahiannya akan sangat berbeda dari dewa gunung yang tidak sah. Dia akan memberikan manfaat bagi daerah tersebut, sementara dewa gunung yang tidak sah itu hanya dapat merusak dan mencemari tanah tersebut lebih jauh. Pada akhirnya, Yang Huang merenungkan bahwa paling lama dalam 30 tahun, dia dan Zhuo Jing tidak akan ada lagi, jadi dia mendesak Sui Wanxia, Zhang Xianfeng, dan Chen Ping'an untuk datang dan berkunjung sesering mungkin sebelum waktu habis bagi mereka. Paling tidak, mereka akan memiliki tempat tinggal yang bersih, dan dia dan Zhuo Jing pasti akan menikmati kebersamaan dan percakapan yang menyenangkan. Ini adalah masalah yang menyangkut kekayaan luar biasa dari seluruh wilayah dalam radius ratusan kilometer, jadi baik Sui Wanxia maupun Zhang Xianfeng tidak dapat memikirkan solusi yang layak. Hanya pemurni Qi yang telah mencapai tingkat ke-10 yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekayaan tanah tersebut. Adalah aturan tak tertulis bahwa semua pemurni Qi tingkat ke-10 dapat menyebut diri mereka sebagai orang bijak. Awalnya, ini adalah gelar penghormatan yang dicetuskan oleh kerajaan manusia. Orang-orang abadi dari 5 tingkat atas terlalu langka, sementara pembudidaya tingkat ke-10 harus menempati tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang melimpah dan berkultivasi untuk jangka waktu yang lama untuk membuat terobosan. Kadang-kadang, mereka berinteraksi dengan kaisar fana dan tokoh penting lainnya di dunia fana, dan seiring berjalannya waktu, pemurni Qi Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha tingkat 10 semuanya dikenal sebagai orang bijak. Meskipun benar bahwa Chen Ping'an telah menjadi peminum yang rajin, dia tidak pernah minum banyak dalam sekali duduk. Sebaliknya, Sui Wanxia lebih suka makan dan minum sepuasnya setiap kali ada Xianfeng, toleransinya terhadap alkohol bahkan lebih rendah daripada Chen Ping'an, tetapi dia sangat mudah dibujuk. Tidak perlu banyak bujukan dari Yang Huang dan Sui Wanxia agar dia menghabiskan semangkuk anggur satu demi satu. Pada akhirnya, Chen Ping'an hanya berani menuangkan anggur dalam jumlah yang sangat sedikit untuknya pada suatu waktu, tetapi meskipun demikian, tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar mabuk, terhuyung-huyung dengan pipi kemerahan dan mata berat. Dalam keadaan mabuknya, suaranya menjadi lebih keras, dan dia dengan senang hati mendiskusikan hal-hal yang telah dilihatnya selama perjalanannya dengan Sui Wanxia, sambil juga membacakan puisi dengan Yang Huang. Wanita tua itu secara berkala akan membawa hidangan baru, dan dengan satu kendi anggur yang telah kosong, dia segera membawa yang lain. Itu adalah acara yang sangat menggembirakan bagi semua orang yang hadir, namun tepat ketika kendi anggur kedua hampir habis, ratapan sedih tiba-tiba terdengar. "Kemana kau pergi, saudara Chu? Jangan tinggalkan aku sendiri di sini." "Pendeta Tao Zhang, Tuan Muda Chen, mengapa kalian berdua juga tidak terlihat? Apakah kalian dimakan oleh setan dan roh? Terkutuklah kalian, setan menjijikan. Jika kau akan memakan kami, maka makanlah kami semua bersama-sama. Jangan simpan aku untuk yang terakhir." Wanita tua itu meletakkan sebuah piring di atas meja, dan dia baru saja akan pergi ke cendekiawan bermarga Liu dan menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi Chen Ping'an buru-buru berdiri dan menawarkan diri untuk pergi menggantikannya. Wanita tua itu dengan cepat memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik. Lagi pula, jika dia pergi, cendekiawan pengecut itu kemungkinan besar akan sangat ketakutan hingga dia akan pingsan. Tak lama kemudian, cendekiawan bermarga Liu itu digiring ke aula utama oleh Chen Ping'an. Kakinya gemetar, sementara bibirnya membiru, tetapi dia sedikit tenang saat melihat Sui Wanxia. Namun, ia kemudian melihat akar pohon yang mengerikan meliuk ke aula utama dari kamar kerja, dan matanya langsung berputar kembali ke kepalanya. Tepat sebelum ia jatuh pingsan, Chen Ping'an mengencangkan cengkeramannya di lengan sarjana itu, mengirimkan sentakan rasa sakit yang tajam mengalir melalui lengannya yang membuatnya kembali sadar. Sarjana itu hampir menangis ketika dia menoleh ke Chen Ping'an dan mengeluh, "Biarkan aku pingsan saja." Raut wajah Chen Ping'an tampak jengkel ketika dia berkata, "Jika kamu terlalu takut untuk tetap sadar, minumlah anggur. Jika kamu minum sampai mati, biarlah. Pasti kamu setidaknya punya keberanian sebanyak itu." "Bolehkah aku menolak?" tanya sarjana itu dengan ekspresi memelas. "Tidak," jawab Chen Ping'an dengan suara tegas. Sarjana itu melirik wajah Chen Ping'an dengan saksama, dan dia tahu bahwa Chen Ping'an serius, jadi dia hanya bisa menghela napas sedih sebelum berkata, "Baiklah, jika kau ingin aku minum, maka itu yang akan kulakukan. Bahkan jika anggur ini akan membunuhku, itu tetaplah anggur." Setelah duduk di meja, sarjana bermarga Liu itu tidak berani menatap siapapun, dan yang dia lakukan hanyalah minum dalam diam. Sui Wanxia tersenyum sambil bertanya, "Bagaimana kau akhirnya berteman dengan roh pohon itu? Aku tidak percaya kau melakukan perjalanan jauh ke sini bersamanya."
Sekarang setelah kupikir-pikir, kau sangat beruntung bisa bertahan hidup sampai titik ini dan minum bersama kami sekarang. Dilihat dari pakaianmu, kau pasti berasal dari klan yang cukup kaya di negeri pakaian warna-warni, kan? Ayahku adalah pengawas prefektur di prefektur Blue Share, tetapi kami sama sekali bukan klan kaya, jawab cendekiawan bermarga Liu dengan suara gemetar. Raut wajah jengkel muncul di wajah Sui Wanxia. Respon macam apa itu? Apakah aku terlihat seperti bandit atau perampok bagimu? Cendekiawan itu melirik Sui Wanxia, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Sui Wanxia tidak mungkin terlihat lebih seperti bandit di matanya. Sui Wanxia tidak mengintimidasi cendekiawan itu lebih jauh saat dia tiba-tiba menoleh ke Yang Huang dengan ekspresi sedikit khawatir. Saudara Yang, apakah pendeta Tautua itu benar-benar akan mengurus Dewa Gunung yang tidak sah itu? Aku khawatir dia akan mengampuni Dewa Gunung yang tidak sah itu sebagai cara untuk membalas dendam padamu. Yang Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, karena Bibi Senior Fu terlibat dalam masalah ini, Sekte Dekrit Ilahi pasti akan mengawasi dengan ketat bagaimana masalah ini diselesaikan. Selain itu, semua murid eksternal yang dikirim keluar dari sekte untuk pelatihan harus menjalani penilaian akhir yang sangat ketat dan teliti, jadi Zhao Liu tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Senyum Yang Huang kemudian memudar saat dia melanjutkan, yang aku khawatirkan saat ini adalah Dewa Gunung yang tidak sah itu mungkin memiliki beberapa pendukung di antara otoritas setempat. Mengingat sifat Zhao Liu yang licik dan suka bersekongkol, aku dapat dengan mudah melihatnya mendiskusikan masalah ini dengan beberapa pejabat tinggi prefektur. Di permukaan, itu akan menjadi diskusi, tetapi pada kenyataannya, mereka akan bekerja sama untuk menetas sebuah rencana. Jika Zhao Liu berhasil meyakinkan Istana Kekaisaran dan Kementerian Ritus Bangsa Pakaian Warna-Warni untuk mempertahankan kuil ilegal itu, atau bahkan mengangkat Dewa Gunung yang tidak sah itu sebagai kuil resmi, maka segalanya bisa menjadi sangat suram. Para dewa dari 5 gunung bangsa pakaian warna-warni tidak dapat dibandingkan dengan para dewa dari negara-negara yang lebih besar, hanya memiliki basis kultivasi pemurni Qi tingkat ke-6, dan mereka bahkan dapat menggunakan kekuatan tingkat pengamatan laut ketika berada di wilayah mereka sendiri. Dewa gunung itu mungkin tidak sah, tetapi dia masih berhasil mendapatkan tubuh dewa, dan jika Zhao Liu berhasil meyakinkan Istana Kekaisaran Bangsa Pakaian Warna-Warni, jika negara pakaian mengangkatnya sebagai dewa gunung resmi, maka ada kemungkinan dia bisa mencapai kekuatan tingkat gua. Setiap nasihat dari seorang abadi dari Sekte Dekrit Ilahi pasti akan ditanggapi dengan sangat serius oleh Kaisar Negara Pakaian Berwarna-Warni. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Huang, Sui Wanxia, Zhang Xianfeng, dan Chen Ping'an menoleh ke cendekiawan bermarga Liu secara serempak. Cendekiawan itu tampak benar-benar bingung. Dia tidak tahu konsep seperti Dewa 5 Gunung, Dewa Gunung yang tidak sah, tingkat tempat tinggal gua, dan tingkat pengamatan laut. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara malu-malu, ayahku hanya seorang pengawas prefektur tingkat 4, kurasa dia bahkan belum pernah mendengar hal-hal seperti Dewa Gunung sebelumnya, jadi dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Sui Wanxia tersenyum sambil berkata, jangan khawatir, kami tidak mengharapkan ayahmu membantu dalam masalah ini, yang perlu kami pastikan adalah dia tidak melakukan hal yang sebaliknya. Besok pagi, aku akan menemanimu kembali ke kota prefektur Rogue untuk menemui ayahmu. Paling tidak, kita harus sampai di sana sebelum Zhao Liu. Aku yakin begitu Zhao Liu melihatku di kantor pengawas prefektur, dia akan tahu untuk tidak melanjutkan rencana apapun yang mungkin direncanakannya. Jika dia memutuskan untuk melanjutkannya, dia harus khawatir tentang aku yang akan melaporkan tindakannya ke Sekte Dekrit Ilahi, dan kau bisa yakin bahwa aku akan melakukan hal itu. Aku akan mendobrak gerbang sekte atau melakukan apapun untuk menarik perhatian para petinggi sekte dan membuat mereka menegakkan keadilan. Yang Huang segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Sui Wanxia sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Saudara Su. Ekspresi aneh muncul di wajah Sui Wanxia, dan dia menyesap anggur sambil menggerutu, apa maksudmu dengan, Saudara Su? Kamu sudah sangat tua, jadi bisa jadi kakek buyutku. Yang Huang tertawa terbahak-bahak saat menjawab, usia bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi persahabatan. Bahkan Zuo Jing mulai tertawa sendiri setelah mendengar percakapan ini. Sarjana bermarga Liu itu akhirnya menjadi sedikit lebih santai setelah minum anggur, tetapi langsung menjadi pucat pasi lagi setelah mendengar tawa Zuo Jing yang menghantui. Zhang Xianfeng minum terlalu banyak, sementara sarjana bernama Liu Gaohua tidak berani minum sepuasnya karena takut pingsan dan tidak akan pernah bangun lagi. Pada akhirnya, mereka berempat tinggal di bagian yang sama di perkebunan itu, dengan Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng tinggal di kamar yang bersebelahan, sementara sarjana bermarga Liu menjadi tetangga Sui Wanxia. Malam yang tenang berlalu. Pagi-pagi sekali, Zhang Xianfeng bangun dari tempat tidur dan membuka pintu, mendapati Chen Ping'an sudah berlatih meditasi jalan di halaman luar. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali bertemu, tampaknya meditasi jalannya semakin lambat. Mereka berempat berangkat setelah menyantap sarapan yang disiapkan oleh wanita tua itu.
Hari itu cerah dan terik, dan Yang Huang serta Zuo Jing agak enggan terkena sinar matahari, jadi mereka berdua melambaikan tangan kepada semua orang dari kamar kerja. Su Yuanxia menguap malas sambil menatap matahari yang cerah melalui mata yang menyipit dan berkata, hari yang benar-benar baru. Zhang Xianfeng terlibat dalam percakapan yang bersemangat dengan sarjana bermarga Liu tentang adat istiadat dan tradisi prefektur Blue Share, dan yang terakhir itu jauh lebih bersemangat setelah meninggalkan perkebunan. Seolah-olah dia tiba-tiba hidup kembali, dan dia dengan bersemangat berbagi pengetahuannya dengan Zhang Xianfeng. Saat berjalan menuju gerbang depan, Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan berkata kepada wanita tua itu, jika kamu menemui masalah, kamu dapat mengirim surat ke daerah mata air naga, yang terletak di wilayah paling utara Kekaisaran Li Besar. Alamatkan surat itu kepada seseorang bernama Weibo di Gunung Tirai Awan, dan katakan padanya bahwa saudara Yang Huang adalah temanku, dan aku berutang banyak anggur padanya. Wanita tua itu mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Dia tentu saja tidak menanggapi ini dengan serius, tetapi dia juga tidak menolak Chen Ping'an. Beberapa tindakan kebaikan bagaikan hujan gerimis yang jatuh ke laut. Tindakan itu tidak membuat banyak perbedaan, tetapi tidak ada alasan untuk menolaknya. Chen Ping'an mengulurkan tangan ke depan, menawarkan 7 atau 8 koin kepingan salju kepada wanita tua itu sambil berkata, Kekaisaran Li Agung benar-benar jauh dari negara pakaian berwarna-warni, jadi Anda akan membutuhkan uang ini untuk mengirim surat. Yang Huang telah menghabiskan semua kekayaannya untuk membangun tanah ini, dan akibatnya, 3 serangkai tuan dan pelayan terpaksa menjalani gaya hidup yang sangat hemat, sampai-sampai mereka harus membuat anggur mereka sendiri, dan semua bahan untuk hidangan yang dimasak telah dipetik oleh wanita tua itu dari jauh. Wanita tua itu ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk menerima koin kepingan salju itu. Meskipun benar bahwa mengirim surat ke Kekaisaran Li Agung di ujung paling utara benua botol harta karun timur akan menghabiskan banyak uang, itu jelas tidak memerlukan 7 koin kepingan salju. Namun, itu hanya segenggam kecil koin, dan jumlahnya pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Rasanya menolak koin-koin itu akan menjadi sikap yang agak dingin dan mungkin sedikit kasar, dan bahkan jika dia menerima koin-koin itu tidak seperti dia berutang budi padanya. Dengan mengingat hal itu, serangkaian emosi campur aduk membuncah di hati wanita tua itu. Meskipun usianya masih muda, Chen Ping'an sudah mampu bersikap penuh perhatian dan bernuansa dalam memperlakukan orang lain, dan wanita tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa banyak kesulitan yang harus ia tanggung hingga membuatnya begitu dewasa melebihi usianya. Zhang Xianfeng memberi isyarat kepada Chen Ping'an sambil tersenyum sambil mendesak, ayo, Chen Ping'an, saatnya pergi. Chen Ping'an memberi Zhang Xianfeng jawaban setuju, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Namun, setelah bergegas menjauh beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik menghadap kamar tidur dan berteriak, aku membaca di sebuah buku bahwa mereka yang terhubung oleh cinta tidak akan pernah berpisah. Di kamar tidur, Yang Huang dan Zuo Jing saling tersenyum, dan mereka merasa seolah-olah semua penderitaan yang telah mereka tanggung hingga saat ini tidak sia-sia. Chen Ping'an terus berlari mundur sambil melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu lagi. Tumis rebung dan daging yang kamu masak tadi malam sangat lezat. Aku pasti akan berkunjung lagi. Wanita tua itu berdiri di pintu masuk perkebunan dengan senyum hangat di wajahnya, dan dia menghela napas pelan saat melihat Chen Ping'an pergi. Saat rombongan tiba di rumah besar pengawas prefektur Blue Share, ia tengah menjalankan tugas hariannya di aula resmi. Su Yuanxia dan Zhang Xianfeng duduk di aula tamu, yang perabotannya cukup sederhana, namun tetap elegan dan berkelas. Keduanya menyeruput teh yang dibawakan oleh seorang pelayan, sementara Liu Gaohua menuntun Chen Ping'an ke ruang kerja ayahnya, melakukannya dengan sangat diam-diam karena Chen Ping'an telah meminta peta geomansi prefektur Blue Share kepadanya, dan peta itu harus memiliki stempel istana kekaisaran yang tertera di atasnya. Liu Gaohua tidak tahu mengapa Chen Ping'an mengajukan permintaan seperti itu, tetapi ia teringat kembali bagaimana ia berhasil meninggalkan perkebunan itu hidup-hidup, dan bagaimana ia tidak hanya menyaksikan roh yang berinkarnasi tetapi bahkan duduk di meja yang sama dan berbagi minuman dengannya. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, hatinya langsung dipenuhi rasa bangga, dan ia setuju untuk membantu Chen Ping'an menyelinapkan peta geomansi. Chen Ping'an telah memberinya 50 tael perak untuk usahanya, dan pikiran awal Liu Gaohua adalah menolak karena membawa uang ke dalam masalah itu akan merusak persahabatan mereka. Namun, begitu ia melihat 50 tael perak itu, ia langsung berubah pikiran, berpikir dalam hati bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak masalah apakah persahabatan mereka tetap utuh atau tidak. Liu Gaohua menuntun Chen Ping'an ke ruang belajar, menyelinap seperti pencuri sepanjang waktu, dan setelah menutup pintu, dia mengobrak-abrik peti dan lemari untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengeluarkan gulungan tua, yang merupakan peta geomansi kuno dari prefektur Blue Share, tetapi yang ini hanyalah salinan cadangan.
Terkait peta geomansi yang dibuat oleh Kementerian Astronomi, selalu ada dua peta resmi, yang satu digantung di kantor pemerintah daerah, sementara yang lain diberikan kepada jenderal setempat untuk tujuan penyimpanan yang aman, dan salinan cadangan selalu ditinggalkan di suatu tempat untuk mengumpulkan debu. Setelah memeriksa peta untuk memastikan bahwa itulah yang dicarinya, Chen Ping'an mengangguk sambil berkata, "Ini dia." Dia telah menghabiskan 50 tael perak untuk membeli kemungkinan yang sangat tipis. Tuan Qi pernah berkata kepadanya bahwa jika dia menemukan peta yang disukainya, maka dia dapat mengeluarkan segel gunung dan airnya dan menempelkannya pada peta tanpa perlu pasta tinta apapun. Setelah bertanya kepada Liu Gaohua di mana letak tanah milik Yang Huang pada peta, dia membuat alasan untuk meminta Liu Gaohua pergi ke rak buku dan mengambil beberapa jurnal perjalanan. Sementara Liu Gaohua membelakanginya, Chen Ping'an langsung mengeluarkan segel gunung dan airnya dari kantong harta karunnya. Prasasti pada segel tersebut telah diukir sendiri oleh Qi Jingchun, dan segel tersebut dibuat dari kerikil empedu ular terbaik dari Jewel Small World. Chen Ping'an menghembuskan napas pada sepasang segel tersebut sesaat, lalu menempelkannya pada tempat di mana tanah tersebut berada pada peta. Namun, tidak terjadi apa-apa, dan Chen Ping'an hanya bisa menggulung peta itu sebelum menyelipkannya di bawah lengannya sambil menoleh ke Liu Gaohua dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Jika ayahmu menangkap kita, maka kau harus menghadapinya sendiri. Aku sudah membayarmu untuk ini, jadi jika kau akhirnya dipukuli oleh ayahmu, kau masih punya uang setelah membayar tagihan medismu." Memilih beberapa buku secara acak dan melemparkannya ke Chen Ping'an, setelah itu mereka berdua meninggalkan ruang belajar bersama. Chen Ping'an menghela napas dalam, berpikir dalam hati bahwa tindakannya kemungkinan besar sia-sia. Namun, dia tidak memiliki harapan besar bahwa ini akan berhasil. Bagaimana mungkin dia bisa membalikkan nasib seluruh wilayah yang membentang sejauh beberapa ratus kilometer hanya dengan mencap segel di peta? Dia bukan dewa. Namun, ada satu hal yang gagal diperhitungkan Chen Ping'an. Dia sendiri jelas bukan dewa, tetapi orang yang telah menganugerahkan segel itu kepadanya adalah dewa di antara para dewa. Tiba-tiba, semua kotoran dan energi jahat dalam radius beberapa ratus kilometer surut, memulihkan kemurnian tanah. Kuil Dewa Gunung dari Dewa Gunung yang tidak sah langsung runtuh, sementara tubuh Dewa Gunung yang tidak sah juga hancur. Ternyata, Zhao Luan memang telah menyelamatkannya, dan dia bahkan telah bertemu dengan Dewa Gunung yang tidak sah secara rahasia untuk memberitahu dia bagaimana cara melanjutkan dari sini dan seterusnya. Dewa Gunung yang tidak sah itu sangat gembira, berpikir bahwa peruntungannya akan segera berbalik, bahwa dia tidak akan hanya menjadi Dewa Gunung yang tidak sah lagi. Sebaliknya, dia akan naik ke posisi dewa formal dengan bantuan seorang abadi dari Sekte Dekrit Ilahi. Oleh karena itu, hingga saat tubuh dewanya hancur, dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi, dan dia duduk di altarnya dengan ekspresi bingung saat dia menghilang ke dalam kehampaan. Sementara itu, Zhao Liu meninggalkan tempat itu bersama para juniornya, dan dia langsung merasakan apa yang baru saja terjadi. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mungkinkah si anak emas secara pribadi campur tangan dalam masalah ini? Tidak mungkin. Tentunya si anak emas pun tidak dapat memengaruhi keberuntungan negeri ini dari tempat yang begitu jauh. Para junior Sekte Dekrit Ilahi lainnya merasa sangat khawatir dan gelisah setelah kejadian yang tak terduga ini, tetapi anak kecil itu menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan senyum yang muncul di wajahnya. "Aku tahu itu. Aku tahu orang itu adalah bajingan tua yang telah hidup selama berabad-abad. Dia pasti orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Begitu aku kembali ke sekte, aku pasti akan membanggakannya kepada guruku, mengatakan kepadanya bahwa aku melihat seorang abadi dari 5 tingkat atas." Di kamar tidur, Yang Huang melompat ke atap secepat yang dia bisa, tidak menghiraukan rasa sakit sinar matahari yang menyengat di kulitnya. Dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa seluruh area di sekitarnya berkembang dengan vitalitas, dan bahwa energi spiritual berkumpul dari segala arah. Ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Sedangkan untuk Zhuo Jing, dia telah terjun langsung melalui atap, membiarkan tubuhnya yang mengerikan di balik gaunnya terekspos di bawah sinar matahari. Dia menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia menghirup udara bersih dan segar yang membuatnya merasa segar dan bersemangat kembali. Air mata kegembiraan mulai mengalir di mata Yang Huang saat dia berkata, "Seorang bijak pasti telah turun tangan untuk membantu kita." Mungkin kemunculan Bibi Senior Fu membuat seorang tokoh kuat dari Sekte Dekrit Ilahi menyadari situasi kita, dan mereka memutuskan untuk melakukan mukjizat ini untuk kita karena kebaikan dan kemurahan hati mereka yang tak terbatas. Bagaimanapun, ini adalah perkembangan yang fantastis. Aku bahkan tidak berani bermimpi bahwa sesuatu seperti ini akan pernah terjadi. Suara Yang Huang mulai tercekat saat dia berbicara, dan dia tiba-tiba berlutut, bersujud 3 kali ke 4 arah. Zhuo Jing tidak dapat berlutut, jadi dia hanya bisa membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Wanita tua itu juga bersujud ke langit dan bumi.
Dia hampir tidak pernah menyentuh alkohol dalam hidupnya, tetapi dia tiba-tiba terdorong untuk menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Dia tidak menikmati rasanya, tetapi siapa yang peduli? Ini adalah acara yang layak dirayakan dengan meriah, dan akan menjadi tidak adil jika tidak ada anggur. Dengan mengingat hal itu, dia berjalan ke sudut dapur, dan dengan mangkuk di satu tangan, dia mengambil sendok anggur dengan tangan lainnya, mencelupkannya ke dalam toples anggur yang sudah terbuka. Sesaat kemudian, dia terpaku di tempatnya. Mengapa anggur yang tersisa hanya sedikit? Alisnya sedikit berkerut karena bingung, lalu kulitnya mulai merinding. Dia buru-buru meletakkan mangkuk dan sendok sayur, lalu tiba-tiba berdiri tegak sambil bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Dia menyeka keringat yang menetes di dahinya, lalu tiba-tiba senyum muncul di wajahnya saat dia menuangkan sisa anggur di toples ke dalam mangkuknya. Setelah itu, dia keluar dari dapur dan duduk di bangku di koridor, diam-diam menatap ke kejauhan sambil menyesap anggur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kedamaian dan ketenangan. Pada hari yang cerah dan terik seperti ini, Chen Ping'an bergegas pergi dengan kotak kayu di punggungnya dan senyum berseri-seri di wajahnya saat dia melambaikan tangan padanya. Ada labu merah kecil yang diikatkan di pinggangnya, labu, dia baru sadar, penuh dengan anggur. Jadi dia seorang pedang abadi yang masih muda dan pecandu alkohol. Senyum geli muncul di wajah wanita tua itu saat dia berpikir dalam hati, dia anak muda yang luar biasa, gadis yang disukainya pasti juga sangat luar biasa.